sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Itu catatnya foto, itu kirim ke wali kota. Ya, itu saya simpan di sini. Kasih ibu telepon kalian supaya kalau ada apa-apa saya cek nama kalian. Ya, nanti minta telepon ajudan. Jadi kalau ada apa-apa cek nama telepon ya, supaya kita bisa hubungan kontak. Ini Assalamualaikum. Ada. Oh, enggak. Ini Sabtu jam berapa ya? Malam. Saya nggak tahu bisa nggak Sabtu ini. Di mana ini? Di Mall Alsa Garden. Aku nggak janji, sebetulnya nggak janji. Pak, boleh minta? Terima kasih ya Pak. Gimana? Tanya apa? Pengalaman itu Pak, saya dikasih duit Pak. Kompos duit siapa? Saya nggak punya rumah Pak. Saya kos juga Pak. Lu tinggal di mana sekarang? Di sana di Rumah susun? Enggak. Ya, di rumah bukan di atas lantai 3 Pak. Anak saya kecil Pak. Ibu mau tinggal rumah susun mana? Rumah susun Jati Rangsari. Jati. Minta tolong Pak, iya. Nomor telepon ibu mana? Ini. Iya. Ini Subur namanya. Iya. Ini siapa nih? Subur. Siapa ini? Saya Elia Susanti, nama suaminya Subur Kasep. Kerja apa dia? Kerjanya karyawan swasta Pak. Kita lagi utamakan yang penggusuran. Iya Pak, tapi saya minta tolong Pak. Anak saya tinggal di kos-kosan. Kos bayar berapa duit? 500 Pak. Mahal ya? Iya Pak. Udah gitu saya nggak mampu Pak kalau ngontrak. Susun, Jati, Rangsari. Emang ada yang kosong? Ya, saya lihat sih ada Pak. Saya minta tolong sama Pak. Buat catat nomor telepon ajudan juga. Biar gampang hubungi. Kembalikan saya Pak. Dan saya. Ibu namanya siapa ibu? Elia Susanti. Nama ininya Subur Kasep, nama suami saya. Kalau pihak dinas katanya katanya Bapak ada tanda tangan Bapak gitu Pak. Mereka mah alasan aja lah. Mintanya gitu katanya Pak. Kalau nggak ada nggak bisa. Gitu, Pak. Ya. Ada. Itu udah kirim kan? Iya. Kau udah pernah kita kirim? Iya, tapi dia mintanya ada Udah pernah disposisi. surat khusus dari Bapak atau Mana ada surat khusus kode BBM kepala dinasnya? Ya kan? Pak, iya Pak. Sambil kiri foto tadi tulisnya. Saya nggak ada itu Iya. kamera. Tinggal soalnya Pak. Tinggal. Aduh. Yang kali sih foto. Gak boleh dijual loh susun-susun itu. Enggak, Pak. Kalau Saya nggak sewa, akan jual, Pak. kita penjarain. Saya butuh sekali Pak. Dikasih kepada perumahan. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Pak ya. Dan kemarin ya, sekarang bisa ya. Iya Pak, makasih banyak. Harus seperti apa sih Pak? Iya, kita harus kejar karena hanya tinggal 3 tahun anggaran. Jadi Pak Jokowi juga begitu dia naik ke pusat akan bantu juga. Termasuk kita juga akan mengirimkan atlet ke Tiongkok. Jadi dari koordinat Tiongkok sudah nawarkan untuk latih atlet kita yang berpotensi dapat emas di Tiongkok selama 3 tahun. Oke, itu implementasinya nanti seperti apa Pak? Semua cabang atau seperti apa? Enggak, tergantung yang kira-kira bakalan kalau udah loyo-loyo ngapain kirim kan. Dan pompa 3 ton yang nggak jadi. Cabang apa aja kira-kira Pak? Saya nggak tahu, mereka lebih tahu. Mungkin kayak wushu bisa kita tingkatkan, bisa dapat lebih banyak. Oke, Angkat besi, untuk senam infrastruktur bisa.
sendiri seperti apa Pak? Infrastruktur kita yang penting bagi kami DKI, kita mau nyiapkan apartemen-apartemen dari swasta. Kita minta dia pinjamin selama 1-2 bulan. Gitu. Terus kita mau bangun sistem jaringan kereta api ringan sama sistem bus rapid transit harus beres itu. Tadi tuh mengenai WUSU kan kita tahu Pak, WUSU kemarin udah sumbang emas juga Pak. Nah sebenarnya sekarang apa sih peranan pemerintah untuk memajukan Ya, WUSU ini? harusnya kayak pingpong segala macam, peran kita tuh harusnya tuh yang udah juara kita bantu hibah. Tapi uang kita kan lebih banyak untuk pengurusan poni, untuk itu akhirnya ya ribut-ribut lagi. Ya harusnya seperti itu, tapi kan ini kebijakan. Nanti kita tunggu aja Menpora baru seperti apa gitu. Harusnya tugas Menpora urusan begitu, bukan saya. Oke. Nah pandangan Pak Ahok sendiri tentang bela diri WUSU seperti apa Pak? Ya kalau buat saya pribadi, kalau mau berantem yang mesti latihan wusu paling bagus. Jarak dekat, jarak jauhnya oke. Gitu. Nah, ini Kalau pakai pedang oke. Gitu. Pak, itu 3 tahun dikirim ke Cina atletnya Pak. Iya. Bukan hanya wusu, saya nggak tahu itu urusan koi nanti. yang kemarin panas-panasan juga selain Wushu juga di DPRD kemarin banyak yang nyindir Pak Ahok nih katanya nggak mau ngelantik, Pak Ahok nggak oke, apa segala macam lah. Pak Ahok gimana Pak melihatnya? Ini juga demokrasi, semua punya hak lah. Mau ngomong apa aja bebas. Gue juga bebas ngomong. Kalau calon-calon wakil gubernur gimana Pak? Kalau calon-calon wakil gubernur Pak kan Ya, kalau banyak ngomong nggak usah ada tahu. Pak, mengenai pembubaran FPI gimana Pak? Yang ormas Aku nggak tahu. Kamu tanya sama yang bos. Ya, makasih ya. Itu saya kira menjadi tugas kepolisian yang menangani ini. Mereka sudah punya protap, tahap-tahapannya sudah punya. Ya bukan keinginan saya, keinginan presiden yang ada apa, udahlah nanti urusan polisi lah. Ya. Pak, katanya udah dibahas sama Mendagri Pak dan udah disyaratkan juga ke Kesbang Polra. Kita nggak pernah terdaftar di kita. Justru mereka pernah terdaftar di Mendagri dan berakhir di tahun 2013 surat izinnya. Di situ disebutkan kalau tidak bersesuaian dengan undang-undang harus dibubarkan macam-macam itu. Kalau Pak Ahok sendiri pernah memberikan rekomendasi nggak Pak buat Mendagri Pak? Nggak pernah kita. DKI nggak pernah keluarkan surat apapun. Kenapa Pak? FPI kan sering berulah Pak di Jakarta. Makanya saya nggak tahu. Nah, saya dulu gubernur juga hadir di hari Uhudnya mereka. Saya nggak tahu. Ya udah. Pelantikan Presiden Pak, ada persiapan apa aja Pak? Persiapannya kita harus hadir. Persiapan keamanan kasih kepada kepolisian. Pak, Asian Games Kak, Pak, persiapannya? Asian Games kita akan mulai yang mau bangun-bangun apartemen. Kita harapkan mereka bersedia membuat surat meminjamkan. Dan kita juga berharap Kemayoran itu bisa ada bangun banyak tower di Kemayoran. Dengan waktu cuma 3 tahun Pak, gimana Pak? Ya 3 tahun anggaran. Mampu untuk swasta, kita harus libatkan swasta. Izin semua libatkan swasta. Ya. Pak, terkait per kilometer selain di Sabang, di mana sih nantinya akan dibangun? Nanti seluruh Jakarta. Juanda, Pasar Baru, Kelapa Gading, perumahan semua harus pakai itu. Pak, selama evaluasi ini berjalan kekurangannya apa sih Pak? Kekurangannya belum tender. Secara kekurangan tuh kalau udah tender kan dia bisa langsung dengan bank. Sekarang kekurangan masih pakai koin. Harusnya nanti masyarakat nggak perlu tukar koin, langsung dengan e-money, naik kereta, naik bus itu tempel. Itu ada yang ngontrol nggak sih Pak? Karena kan Kontrol dengan komputer, saya bisa kontrol dari iPad saya, karena kan termasuk CCTV-nya. Pak Kalau di yang lapangan berdagang itu gimana, nggak Sekarang lancar belum, Pak. ini kan baru uji coba, karena pakai koin kan. Tapi Kita ntar kan bakal kalau kita langsung di bank debit, rekeningnya siapa? Nah, kita belum bikin duty contest, belum ada perjanjian kerjasamanya. Kalau udah kerjasama lancar, kita boleh uji coba. Sebelum uji Saya coba, bisa lihat uangnya masuk berapa, plat berapa yang masuk, yang parkir, ada CCTV, kita bisa lihat dari sini. Kalian juga bisa lihat kalau kita buka websitenya. Kalau yang langsung. untuk pedagang gimana Pak yang jualan di situ Pak? Kan mereka menggunakan lahan parkir juga. Nah itu harus digeser dan pelan-pelan. Kita mesti lihat, PKL boleh nggak? Boleh saya bilang, selama jumlahnya kita batasi. Yang nggak boleh kan orang menjual lapak parkir untuk disewain. Ya kan di Korea semua PKL boleh jualan, tapi ya kalau ditentuin 5 ya 5. sisanya dimanain Pak? Ya kan kita geser-geser, kita bikin taman lagi. Bener nggak sih Pak? Jadi mereka kalau misalnya makan 3 tempat berarti harus bayar 3 kali misalnya 7 jam kali 7 kali 5.000 gitu Pak. Makanya kita usahakan orang cepet. Itu kan teknik supaya ngurangin jumlah mobil.
Jadi kalau dia mau parkir lebih jauh, dia naik bus tingkat gratis kita tahun depan konsepnya. Jadi itu parkir mahal itu, parkir meter itu untuk mengontrol jumlah mobil masuk ke sebuah wilayah. Sehingga kamu akan milih parkir tempat yang murah kan, yang nggak hitung jam-jam yang di gedung, dan Anda harus naik bus kayak gitu. Berarti untuk sementara pedagang itu gimana? Masih bayar 45.000 Pak seharian jualan di situ? Pedagang tuh itu dikutip, tanda kutip preman aja. Kalau kita kutip cuma 2.000 sampai 6.000 aja. Pak, Nanti udah daftar resmi kayak gini kita kasih beda. Nggak khawatir dicolong atau rusak Pak dengan mesinnya? Ada CCTV colong kita kejar polisi. Terima kasih Pak. Karena totalnya kalau bener pun saya nggak bisa putusin. Langsung ya Pak, silakan. Kalau mau makan juga. Nomor 1 itu kami melaporkan Pak adanya permohonan trase dari kantor BPN Jakarta Selatan Pak. Trase menuju ke lokasi kantor BPN Pak. Jadi, Pak, sebetulnya akses menuju ke kantor BPN Jakarta Selatan ini sudah direncanakan Pak. Dan jalan existingnya juga sudah ada Pak. Ini kewajiban dari pengembang Pak, dari pengembang perumahan Tanjung Barat Pak. Tanjung Barat. Nah, saat ini jalan ini ditutup Pak oleh warga karena dianggap mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga Pak. Berhubung tingginya arus ataupun kendaraan yang dari dan keluar BPN Pak. Untuk lebih jelasnya mungkin Pak Wali atau Pak yang bisa menambahkan itu. Jadi intinya karena ini ditutup, BPN mengusulkan Pak membuat trase baru di bawahnya sini Pak. Ini Pak, trase baru untuk akses menuju ke lokasi kantor BPN Pak. Di tanah siapa? Di tanah warga Pak. Dan masalah. sudah dilakukan sosialisasi oleh Pak Wali dan Warganya mau. Bersedia. BPN membiayai pembebasan Pak. Oh, beda. Kalau BPM Pak. Tapi pembangunan oleh Kenapa warga SPU, tutup Pak. sembarang itu kan bisa dibuka? Tidak. Ada pernahnya pada portal Oh, lalu ini. phishing. Kalian perumahan aja ya. Perumahan. Ya udah kalau bebasan kasih aja. Kalau peruntukannya kantor BPN sendiri? Ini KPM Pak. APM. Oh, misalnya. Yang itu. Daerah, Yang merah. kasih dong itu. Ini kan tanah kita Pak. Tanahnya Pemprov Pak, Ya. yang dipinjamkan ke Nah, kalau memang warganya kalau mundar mandir kan keberatan sekarang begini nanti ditutup lagi sama Wakil jadi presiden Pak. Jadi presiden jadi jangan Pak. Kalau menurut saya sih warga enggak kan portal-portal kan Nah, ditutupin Pak. kita buatin surat aja, semua portal itu harus dibuka itu. Termasuk Kuningan juga tuh, aduh Pak, Kuningan. Ini Patra ini di portal loh. Betul Pak, Patra Pak. Itu bikin pusing itu Pak. Nah, kalau jalannya rusak, jalan dipakai di portal, pusing Pak di Patra itu. kalau jalan rusak kita suruh betulin Pak. Tapi kalau mau lewat susah Pak. Apalagi di atas jam 9 malam ditutupin. Mas kan terserah BPN mau tempuh cara apa? Mau bikin jalan baru atau udah bebasin belum Pak? Belum. Baru rencana. Wah, bisa panjang itu. Iya. Enggak, saya tanya Pak Gamal. Ini ya. Ini existing ini kan berarti kewajibannya PT ini kan, Tanjung Barat kan. Yang mau kita ambil tuh yang stripel ini. Iya. Saya tanya sekarang, stripel ini nanti sini ada pembatas lagi enggak? Langsung Pak. Langsung. Hah? Langsung ya. Nggak ada lagi. Enggak, makanya pertanyaan saya kan satu, orang ini kan karena lewat di sini kan orang keberatan ditutup. Sekarang besok dengan begini ini diganggu lagi nggak sama warga? Ada rumah itu juga kan? Sudah ini Pak, nanti dibebaskan. Sudah langsung ke lokasi kantor BPN. Terus di sini ada pagernya? Ada. Rencana ada Pak. Hah? Rencana ada Pak. Pak, kayak gini masa ada jalan begini ada pager? Itu Ada pagar pembatas. ada kasus di sini Ada Pak, rumah di sini. di Deplu jadi memang jalannya dua, yang satu untuk publik, yang Satunya satu warga. untuk lingkungan warga. Jadi ada ya pagar Udah kalau yang warga kita kalau usah aspalin, biarin aja. Itu diarahin kalau dia mau aspalin nanti minta itu harus dibongkar. Nah, ini kan kewajibannya mereka Pak. Belum kasih ya perumahannya?
Ini kayaknya belum diserahin Belum ini. diserahin. Perumahan lama kan? Iya Pak. Tanjung Barat tuh Pak yang menyusahkan tol tuh. Jalannya jelek tuh kan? Bagus. Jadi ini Warga Pak, patungan ya? sampai saat ini untuk kewajiban pasos-pasos yang jalan belum diserahkan. Ada yang sudah diserahkan dalam bentuk lahan saja, Pak. Kondisi jalan bagus. Kondisi bagus. Jadi perumahan dia biayain. Agak menengah atas Pak. Ya udah boleh. Pusing beli selesainya dia biaya sendiri. Alternatif 2 ya, Pak ya? Cuman dia kemana-mana nanti Pak. Di Pondok Kopi juga Pak, karena jalan inspeksi kita itu nggak bisa kita tembus Pondok Kopi. Alternatif 2 Pak, Pak Tomah. Izin Pak, tapi nanti PU pembangunannya Pak, ada 2 berarti Pak. Gimana? Lahan sudah diserahkan kan berarti kan. Itu tadi yang ngambil yang sebelah kiri ya? Ya. Jadi gede. Sebelah sini Pak. Nah, Oh, yang sini? Ini Pak. Ini yang perumahan warga itu. Sudah jadi katanya. Udah lama Pak. Udah lama. Fasus kita Pak. Makanya salah ya kasih kantor situ. Makanya fasus-fasus yang keamanan. Ini ada jalan apa ini maksudnya? Ini nggak Pak, yang dari Jadi protes Pak. Hah? Itu yang diprotes Ini yang jalan ke kantor. diprotes warga itu. Yang sini. ini jalan ini Pak. Yang mana bisa Pak sempit ini. Saya juga baru dari situ. Makanya nanti mau di aku sini ya? Sebelahnya, Pak. Sampai di luar tembok itu Pak. Nanti yang bangun PU yang bangun. PU Pak, menurut informasi dari PU kita. PU kita. Bangunnya PU Pak. Nggak apa-apa selama anggaran itu kalau dibebasin kita gimana prosedur uangnya Bu Yayu? Ini Pak, kewajiban nggak ya Pak itu? Kok jadi Yang nanti tadi tanahnya instruksi Bu. bukan. Bukan. Terus kok jadi kita yang bangun kewajibannya cuma Itu jalan masyarakat, Bu. Bukan yang bangun di luar yang kampung tadi. Oh, di luar kampung. Jadi BPN beli tanah lagi buat menuju ke sana. Cuma kita yang bikin jalannya. Cuma saya jadi masalah BPN bebasin ini, dia tidak hibakan jalan kepada kita kan? Iya, Ya. pasti Kalau nggak nanti tinggi, setelah kita bebaskan pasti kita akan serahkan kepada Pemprov. Kalau diserahkan, Kalau udah serahkan kita bisa bangun. Apa? Kalau itu nggak apa-apa, Kalau Pak. tidak Bisa. diserahkan nggak bisa tuh. Iya. Begitu Bapak bebaskan, serahkan kepada kita, nanti ada proses serah terima, kita fisiknya langsung bangun nanti siap. Bisa, konstruksinya itu. boleh. Iya. Ya. Itu bisa Pak gitu. Tapi Itu kalau bisa. tidak diserahkan, nggak boleh konstruksinya dari APBD. Betul. Itu bisa diserahkan tanah gitu Pak. BPN ke BPD. Pasti masalah juga tuh, panjang tuh. Kapan itu? Kementerian Keuangan begini pada saat Apanya? Bisa. Pinjem. Enggak, kalau serahkan ini bisa yang paling gampang pinjam pakai. Pinjem. Pakai. Bukan dikasih aset pinjem. Iya. Tapi kalau anggarannya itu dipakai hanya untuk membeli aset, sulit dibakar. Di sananya Kementerian PU. Enggak hibah, pinjem dipakai aja. Dipakai. Pinjam pakai. Dipinjem pakai aja. Jadi beliau pinjem pakai gedung tanah buat gedung. Ya. Kita Pinjem pakai buat Buat jalan. Tapi izin Bapak mungkin dalam pembahasan ini mungkin Pak. ya, BPN pusing nggak kayak kita. Iya Pak. Dia tanahnya Iya, pusing. Pak, betul. Sebetulnya sudah ada pergub di 2012 Bapak tadi di paparan itu, tapi sampai expire deadline-nya tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Terdapat pertentangan oleh masyarakat Tanjung Mas Raya, perumahan Tanjung Mas Raya. Sehingga kami mencoba untuk mendesain bagaimana agar kantor tetap bisa beroperasi dengan baik, sehingga kami punya pemikiran kalau trase ini kita rubah ke dalam warga masyarakat yang bukan perumahan Tanjung Mas Raya, bagaimana? Nah inilah mohon izin kita diskusikan di sini. Ternyata kami mencoba untuk mendesain ini Bapak, kurang lebih sekitar 3.000 meter dengan asumsi 15 kepala keluarga yang terkena rencana jalan ini. Tapi ada pertanyaan setelah kami konsultasikan dengan pertama dengan BPK dan inspektorat kami dan Kementerian PU, beliau sampaikan kepada kami bahwa BPN bisa membebaskan tanah ini, tapi ini kantor siapa? Kantor BPN. Asetnya aset siapa? BPN ini Pak, BPN sini Nah, Pak. Ya mohon maaf Pak. BPN sini. Mohon maaf. Jadi ada dua hal yang harus saya sampaikan, mohon izin Bapak. Pertama adalah perubahan trase jalan, kedua hibah atas properti Pemprov kepada kantor BPN. Ini hal yang mendasar yang harus kita bicarakan pada hari ini, mohon izin Bapak. Tentunya dengan kondisi seperti ini, dengan dukungan Pak Wali pada saat itu dan sampai sekarang, sehingga semua kita kembalikan kepada Kita nggak masalah hibah. Iya. Masalah cuma sekarang
Itu yang masalah, DPRD lagi kau hibah. Iya. Pinjam pakai juga. Pinjam pakai juga. Kalau saling pinjam pakai lebih mudah, Pak. Baik. Kita kok ke DPRD masalah. Iya. Saya sih nggak masalah, bukan punya saya, Pak. Iya. Negara kok. Dewannya yang ada. Iya, Pak. Iya, nggak mau pusing saya, bukan punya saya. Terus pertanyaan saya satu Pak Kamal nih. Ya, Pak. Ini existing ini jalan kan nih? Ya, itu jalan Pak. Karena gini, Jalan rumah, Pak. Pak Wakub saya cuman anu aja Pak. Kalau ini merupakan trasenya sama kan ini kan? Berapa ini lebarnya? 12 Pak. Oke, 12. 12 kalau ini dulu merupakan kewajibannya sini, ini kalau dibebaskan BPN dia tetap mesti harus anu. Luasnya. Terus satu lagi yang di sini kan begini nih Pak ya. Kan ini jadi lebih. Jadi yang ini sebenarnya ini kewajibannya mereka loh Pak. Sampai ke 12 yang sesuai sama ini. Terus satu lagi yang terakhir nih. Kalau ini dibikin gini, ini 12 meter lebar dengan tekuan kayak gini nih menurut saya sih nggak ada kurang secara teknis nggak benar nih. Yang ini loh. Iya, ini kan mesti lewat kayak loh. Mohon izin Bapak. Sebetulnya yang trase yang kami desain ini Pak, ini berada di luar ini Pak, trase lama Pasar Pasum yang harus diserahkan kepada Pemprov Bapak. Ini makanya kami mencoba agar tidak mengganggu ketenangan beliau-beliau yang ada di perumahan ini, kami mencoba untuk mendesain ini di batasan paling pinggir dari ini Bapak. Ya. Sekarang saya tanya, nih Pak Tata Kota, ini berapa sisa? Ini sekarang existing berapa? 12 gimana? Ini berapa? 89 Pak. Oke, 89. Artinya 12 itu masih ada sisa yang masih bagian gitu, maksud saya. Terasa 12 Pak. Kalau di sini 8 meter dari kewajiban 12 kan berarti 4 meter kan kewajibannya mereka. 14 Selesaikan dulu kewajibannya. sampai 12, terasa 12. Kewajibannya. Iya. Orang udah nggak ada. Masih sih, masih barang masih. Minta itu dia bebasinnya. Sisanya baru dibebaskan oleh BPN. Tapi jangan. Ya sudah. Boleh kan tadi? Iya Pak. Kalau pinjam pakai, saling pinjam pakai sih menurut saya sih itu jalan yang paling gampang. Ya kewajiban tetap ditagih. Setuju alternatif 2 sampai 12 meter. kan? Jadi kalau dibebaskan oleh BPN dipinjam pakaikan ke ya ke Pemprov DKI untuk di dan dibangunkan jalannya. Ya Pak. Pak Gembong. 2014. Gedungnya justru tadi yang menizin Bapak, yang kami sampaikan itu ketika kami diberikan perubahan trase sekaligus juga tadi makanya ada kalimat dari kami itu hibah itu kan sebetulnya. Ya maksudnya beliau tuh kalau bisa tanah ini dihibahin ke BPN. Yang punya kita. Cuma saya kan prosesnya. Biar bisa proses jalannya lancar kan. Iya. Makanya sekarang jadi masalah juga Pak nantinya saya nggak tahu di APBN karena kan tidak mempunyai hak milik di situ. Hanya gedung itu di atas tanah kita. Terus membuat jalan. Peruntukan jalan ini pasti nanti justru sebelum kami melangkah jauh mendesain perubahan trase ini Bu, mohon izin kami sudah konsultasi dengan BPK, Inspektorat Kementerian PU boleh dilaksanakan sepanjang properti ini makanya kalau tidak dihibahkan kan masih boleh. Sekarang dia bisa lapor bahwa ini properti tetap terdaftar di asetnya mereka. Kitanya. Nggak perlu pinjam pakai. Karena tanah kita fasum-fasum juga nggak mungkin kita hibahkan tuh. Itu bagian dari. Nanti salah lagi kita. Selain DPRD. Lain halnya kalau kita punya tanah beda, ya tanah fasum-fasus. Masalah juga Pak. Jadi Bapak bisa alasannya aset Bapak di bangunan tadi.
Atau mungkin gini, sana di-clearin dulu Pak. Jadi kita belum menyetujui, tapi di sana clear dulu, boleh nggak pengadaan untuk pembebasan tanah itu? Kalau udah itu clear, saya kira kita setuju. Mungkin nggak begitu, atau yang seperti tadi, monggo. Itu makanya tadi saya sampaikan, kalau sudah melangkah jauh. APBN juga ketat juga. Ya. Ya karena Rp1 itu adalah keuangan negara, dan juga sangat hati-hati. Apalagi kalau ini izin Bapak, ini dengan akumulasi jumlah besar kurang lebih sampai dengan angka 12 miliar untuk 3.000 meter itu. Satu ruang pun kami juga sangat hati-hati Bu. Beli tanah untuk gedung gitu kan, 12 meter sudah bisa, hanya untuk jalan. Ya inilah kesulitan kami di Jakarta Selatan, tapi kami pun juga sekalipun kami bertiga, kami pun juga untuk wilayah. Gini aja lah, Pak. Kita putusan alternatif 2. Jadi di BPKD diproses sama DPRD, kalau mereka setuju kita hibah udah. Apa? Hibah? Ini kalau DPRD setuju kita hibah. Oh, tapi panjang kan. Ini prosesnya sekarang itu dulu. Panjang sekali di belakang. Untuk panjang dan berbelit-belit karena melepas aset itu. Untuk memudahkan pembangunan. Bisa nggak bangun? Bisa nggak bangun juga. Dan izin kami juga berbelenggu oleh waktu. Kenapa kok baru sekarang kita bahas di sini? Karena saya laporkan, karena pun juga mencoba untuk mereka-reka itu bagaimana tidak harus dengan hibah. Ternyata memang harus, kata kuncinya itu Bapak Melizin, harus hibah. Kalau nggak hibah akan. Nah, sekarang masalah hibah juga masalah. Iya. Panjang Pak. Betul. Berarti ini ngajukannya bukan ngajukan untuk roba terase dulu. Kita nanti begitu terase, kenapa Pak? Bapak juga korbannya penduduk 15 rumah. Yeah. Kita begitu roba terasenya nih, kita setuju. Bapak hibah belum beres, Bapak nggak bisa bebasin kan? Yeah. Dan dia nggak bisa jual lagi Pak, nggak bisa bangun. Yeah. Kita masalah yang 15 orang itu bisa terus panggil jaksa juga. Kita itu namanya menjolimin orang Pak. Kita jolimin orang loh Pak, dia tersandra oleh kita nih. Makanya sekarang harusnya gini, bukan saling hibah, ini mesti dirubah nih. Iya Pak, kalau saling hibah dengan yang di Kelapa Gading nggak Pak untuk rencana waduk? Ya itu tukar. Saling hibah juga sama, prosesnya pusing. Pusing. Kalau pinjam pakai, saling pinjam pakai kenapa sih? Boleh. Nah ya maksudnya asetnya kenapa? Kendalanya tanahnya tadi Pak. Kalau status miliknya mungkin loh di APBN, status milik tanahnya kan milik kita, bangunannya milik mereka. Apa iya memberikan sarana prasarana dari APBN terhadap nanti tanah kita? Sekarang Bapak ini belum dapat komitmen mereka mau jual. Kami sudah, masyarakat sudah bersedia. Kita pengen lihat suratnya Pak, lebih baik begitu. Fotokopi sertifikat itu sudah. Bukan, kita pengen lihat ada ikatan kesediaan. Kita pending deh. Kita pending, dia mesti dapat itu dulu baru kita pikir. Ya harga jualnya gimana, appraisal atau apa? Appraisal. Ya, baik kita pengen tahu harga itu. Appraisal sudah turun juga Pak. Ya kalau yang susah, lebih baik kita yang beli. Nah, udah. lebih aman Pak kalau sarana prasarana. Kita yang beli, kita yang bangun, udah selesai. Nggak usah bikin surat. Paling clear itu Pak, lebih bagus. Ya, sananya tidak terbebani, kitanya nggak usah pinjam pakai. Silahkan. Ini aja deh, kita sama perlakuan seperti SP3L itu Pak. Jadi harus ada komitmen dari warga. Ditunda ya. Menunggu. Cuman kalau kita Bu Yayu, kalau kita bebaskan sementara adalah kewajiban sana, masalahnya? Kan kewajiban di luar kita itu. Di luar kewajiban dia. Di luar yang kewajiban Pak. Itu yang saya bilang Jadi tadi. tambahan yang 4 meter ya? Yang kekurangannya didiemin aja. Jadi kalau kita mau bebasin itu yang sini nih Bu Yayu. Yang kewajiban Ini nih Bu Yayu. Pak. Kalau kita mau bebasin yang sini nih. Iya, Ini. setuju Pak. Di bawah ini yang masih stripol di atas rencana jalan ini itu adalah kewajiban mereka. Sebetulnya di 2012 itu pembiayaan dianggarkan pada dinas PU. Jalan. Tapi tidak terrealisasi. Tidak terrealisasi, sehingga ada pemikiran kami untuk bagaimana mendesain ulang, karena kami mencoba untuk mengalokasikan biaya, walaupun hanya sementara masih belum 50%. Deadline di bulan Oktober ini kami diberikan kesempatan untuk menambah perubahan. Pak, mohon maaf Pak, kalau Bapak cuma 50% sambung lagi Pak, nggak bisa Pak. Izin Bapak, ini kita sudah menganggarkan di Gini aja Pak,
Saya ngomong jujur Pak, udah 2 tahun di sini, tanah nggak segampang Bapak ngomong, apalagi ada pemerintah. Saya gini aja, kita ingin dapat di notaris, dinyatakan orang ini mau jual dengan harga appraiser atau NJOP. Kalau nggak ada itu kita nggak usah diskusi, pasti macet. Kalau soal hari gimana, kalau buat saya gampang, ini punya negara sama negara Pak. Saya kasih bukan punya saya kok, kenapa saya mesti pusing? Cuma kita nggak ingin nanti 15 rumahnya tersandra oleh kita. Terasa kita rubah. Kalau pas keluarga Bapak yang punya rumah, Bapak marah nggak kira-kira Pak? Tidak dibebas-bebasin sampai 2-3 tahun, Bapak juga udah pindah, yang ngurusnya udah pindah, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu terjadi di Jakarta. Itu banyak kemarin baru pengaduan ke saya dari yang sungai yang Ciliwung apa itu. Bukan, dia bilang wali kota bilang nggak boleh dibebaskan. Pak Wagub cuma minta yang dibebaskan yang penting. Padahal itu juga udah terasa yang kena, dia tunggu 3 tahun, saya bikin disposisi. Dia itu bukan. Wali kota selatan dia. Ada. Pesanggerahan. Banyak kasusnya. Yang Iya. Demokrat Tangsel. Itu yang masalah tuh. Halo? Nyembah Pak Fauzi Boker. Jadi bebasin. Terus sekarang nggak dibayar-bayar. Iya, dia Sama tetap PU nggak dibayar bayar. Pak waktu itu. Alasannya jual nama saya lagi. Dia tetangga saya. Wagub bilang nggak bisa dibayar dulu, mesti bayar yang lain katanya. Malah ada cerita Wagub bayar yang lain, saya bilang. Semua yang mau dibebasin mah kita bayar gitu loh. Ini memang ada deal kelihatannya nih. Pembebas tanah ini ada masalah nih. Sama kayak laporan dari taman. Orang yang punya sertifikat di hijau, karena nggak bisa dapat IMB sementara, dia udah ikhlas dijual harga NJOP. Tapi oknum-oknum minta 5-10%. Dia nggak mau jual. Itu pembebasan lahan tuh, kalau udah NJOP mah nggak usah berdebat, bayar aja. Nah kalau nggak bisa bayar kenapa? Karena ada oknum minta bagian fee. Dia nggak mau kasih yang punya tanah. Biasa itu. Itu yang terjadi di kita. Pembebasan lahan tuh gampang. Yang repot tuh kalau nggak ada duit, nggak mau jual Pak. Nah gini aja Pak, kita tunggu, kita tunda ini. Kita minta bukti. Biasanya kami itu gini, panggil mereka 15 rumah itu ada buat pernyataan. Dia bersedia menjual di hadapan notaris, bersedia menjual lahan ini dengan harga appraiser pasar. Udah. Baru kita bisa diskusi. Lebih baik kita anggarkannya Pak, kalau dia mau dari BPN dapat, kita bisa anggarkan kami beli aja. Nggak masalah Pak, daripada pusing kayak gitu. Nggak ketemu. Nggak ketemu Pak, nanti kasihan orang itu disandra. Disandra bisa 3 tahun 5 tahun Pak. Dan kita udah nggak di sini lagi. Begitu rapat berikutnya udah cerita lagi. Sekarang sudah Sudah dibayar. Sudah dibayar. Itu selatan tuh Pak, ada laporan saya lupa. Sudah dibayar dulu Pak. Enggak dibayar. Dibayar. Pesanggerahan atau apa ya? Pesanggerahan saya lupa. Pesanggrahan. Waktu zaman saya seko saya sudah bayar. Enggak Bapak harus cek. Enggak Bapak, bukan itu lain lagi. Yang ada laporan saya itu Bapak cek aja. Semua masyarakat Bapak kumpulin. Lurah camat ngomongnya begitu. Pak Wagub bilang nggak boleh bebasin, mesti bayar yang lain. Sejak kapan cerita begitu saya bilang? Alasan ngeles nggak mau bayar itu jual nama saya lagi. Dan dia nggak tahu saya bisa dihubungin langsung. Oh ini langsung panggil aja. Semua permasalahan tuh kalau rakyat masyarakat udah mau lepas ya bayar. Kayaknya lain. Saya lupa tuh. Saya udah disposisi. Kirim surat, mereka kadang BBM lebih cepat. Belum sampai Pak. Iya, kita disposisi. Iya, nanti saya cari. Kasihan tuh dia 3 tahun tuh kan nggak dibayar. Ramadi ya. Nggak, ini satu lagi Bapak, ini yang lain. Aku langsung tulis ke Sejenis gitu. wali kota kok. Langsung ke disposisi soalnya Pak wali kota. Belum sampai Pak. Kemarin sore. Anggota DPRD yang bawa. Oh iya. Bener kan kali ini. Kali ini bener. Bukan, mungkin dia bantuin akhirnya. Maksud saya gini Pak. Rakyat kalau udah mau jual tanah, ketemu pejabat kok susah banget gitu.
Akhirnya tuh mereka saking pengen jual, pengen ditahan itu nyari-nyari oknum pejabat untuk jadi penengah yang berjasa. Kasihan kan? Kenapa sih kalau kita bisa bayar langsung ke kita? Saya pengen wali kota camat semua tuh kayak belajar dari saya lah, bukan saya ngomong sombong. Saya pun mau ketemu saya oke. Mau SMS mau datang ketemu oke. Masalah apa? Saya udah kayak dokternya pagi-pagi tuh Pak. Duduk di meja sampai jalan, masalahmu apa? Di posisi. Masalahmu apa? Sampai di posisi saya langsung BBM. Disposisi BBM. Saya rapat pun disposisi BBM. Begitu pejabat susah ditemuin Pak, rakyat akan mulai cari calo tuh Pak, mediasi tuh Pak. Kalau kita semua temuin, hilang. Nggak ada lagi nyari-nyari kita. Itu masalahnya. Susah loh Pak temuin wali kota. Kalau ketemu wali kota dong saya bilang. Belum pernah ada itu. Makanya mungkin ditahan. Saya pengalaman bupati dulu Pak. Kemudian jendela saya itu di belakang. Nah dari sisi keamanan nggak bagus. Jadi orang bisa langsung datang tok jendela saya itu bisa pecahin kaca nih. Saya duduk di bawah kan itu sekolah kan kita baru pemekaran. Terus saya liatin orang jalan lewat gitu kan. Lewat. Kenapa nggak masuk? Orang-orang rakyat biasa itu loh. Kenapa nggak masuk? Tunggu gitu lama saya. Harusnya ke saya dong. Ketahuan rupanya protokol kita mau ketemu tuh mesti nyuap loh, gila nggak? Baru saya tahu. Jadi kalau bos-bos datang kasih duit cepat ketemu, diaturin. Kalau yang itu nggak bisa ketemu. Terus saya keluar dari pintu samping gitu, aku tungguin. Kaget. Papa lama, ini masuk terus. Rakyat juga begitu datang ngoceh dong. Udah sore masuk semua. Kok copot yang satu itu. Dan saya intip. Jadi ajudan kita pun dapat duit loh. Dan yang lebih lucu lagi nih, di sini juga sama kejadian. Dinas kita nyetor loh Pak, kepala dinas sama orang di meja depan saya. Nih boleh oleh-oleh ya supaya gampang kalau kapan dia datang bisa diaturin milik pintu keluar gitu. Buat apa gitu? Sama saya kan nggak usah BBM aja. Apa lu repot-repot datang mau ketemu saya gitu loh. Jadi kita tuh udah kebiasa ada budaya itu gitu loh. Nah, saya kan pernah pengusaha Pak, kalau datang kantor bupati Pak. Kalau nggak ninggalin duitnya di meja depan ruangan bupati itu semua, besok datang, dicemburutin, dicuekin. Nggak bisa masuk-masuk ketemu bupati. Itu namanya Pol PP aja tuh. Kalau kita keluar tuh, sebagai pengusaha, mana lo? Sini. Main lewat-lewat aja lo, enak aja lo. Mana buat kita nih, rokok sama kopi. Saya di Belitung gitu, makanya gue pengen jadi pejabat, gue dendam gitu loh. Aku udah dendam gitu loh, digituin. Aku dendam banget. BPN apalagi Pak, makanya saya masuk komisi 2 Pak. Saya benci sekali Pak, kalau saya presiden mungkin saya bubarin BPN loh Pak. Saya bilang kalau BPN nggak mau berubah Pak. Saya ngomong jujur Pak. Itu Pak ya, orang nyolong nih Pak ya. Nyolong nih Pak, saya tahu persis Pak. Kalau kita mau bikin tanah kan ada patok. Tanah hutan lindung kita bikin ini. Patok nih BPN. Baik camat, ini buka pabrik saya. 5 hektar. Saya tahu persis jaraknya itu masih berapa kilometer gitu. Tiba-tiba begitu sawit itu buka, nempel dekat saya Pak, dekat air saya Pak. Padahal itu pembatas itu di air saya udah dalam masuk ke sini. Kan saya juga pikir untuk apa sih sertifikatin danau gitu loh. Kan nggak boleh, jadi dalam ini. Apa yang terjadi? Ayo. Saya lapor ke BPN Pak, ke Tanjung Pandan waktu itu Pak. Makanya Sudraji udah pindah tuh ya. Saya duit banyak dari sawit itu. Dia ngajak saya jadi bupati bisa main di BPN sama bupati. Bisa garong semua sawit itu kalau mau sertifikat. Panggil saya lapor ke BPN, Pak ini nyolong Pak, ini nyolong ke sini Pak. Saya tahu persis ini. Kenapa oknum BPN bilang saya apa? Tanah siapa? Tanah Anda bukan? Bukan Pak, tanah negara Pak. Saya tahu Pak, kalau tanah negara bukan urusan Anda. Saya kan lapor ini Pak, bukan urusan Anda Pak. Makanya orang heran sama saya kenapa jadi pejabat? Saya benci sama oknum pejabat. Makanya saya rela mati pun saya rela termasuk saya mau berantem. Saya udah muak di terjadi gitu. Wah, ada pengusaha itu sombong minta ampun. Dia Malaysia kan yang beli kan orang kita kan gitu. Udah ukur dapat jual ke asing. Terus Malaysia masuk. Lalu dia merasa patok di sini, dia kuasain. Saya nggak bisa nih air saya mau dijebol dam saya. Karena sawit jadi kuning ada air. Saya bilang, tanah Anda nggak sampai sini. Setiap jengkal mahal buat kami. Dia kirim alat berat bongkar. Saya kirim alat berat bongkar. Saya tanya operator saya, siapa yang berani pedang-pedangan dengan ekskavator? Bunuh-bunuhannya di lapangan.
Saya datang, saya bilang operatornya, terus suruh bos lu datang. Mau bunuh di tempat ini, gue bilang. Kalau lu berani bongkar air saya. Tambang saya cuma nganterin air itu gitu loh. Pabrik saya tutup dong. Saya duluan. Mau dibongkar, Pak. Saya jadi ribut di lapangan, Pak. Di hutan. Nggak berani. Terus saya jadi bupati tau nggak? Wah, dia udah kelabakan. Ya udah, aku pikir aku sumpah nggak boleh dendam. Itu saya turun, kurang aja lagi. Dia nggak sangka adik saya jadi bupati, Pak. Baik-baik aja, Pak. Makanya jangan menghina orang. Orang itu bisa puter gitu. Saya bilang kalau saya jadi presiden, pertama saya mau lakukan, saya mau periksa semua kebun-kebun petanya semua. BPN semua palsuin oknum yang main, nggak mau buka. Saya jadi bupati, minta sama BPN data tanah. Ini punya siapa? Nggak dikasih. Bupati loh. Karena ada permainan tanah, oknum-oknum jual tanah punya PT Timah. SKT main. Wah, saya dendam. Makanya waktu saya mau jadi gubernur. Saya mau jadi presiden, gue bantai loh orang selama saya masih hidup. Aku dendam, kan mainnya udah keterlaluan, korbanin orang. Makanya saya di Komisi 2 aku marah betul gitu. Aku tahu persis permainan BPN seperti apa. Iya, Bapak dulu suka marah-marah ke saya. Marah Pak, saya Komisi 2 Pak. Makanya saya bilang, saya mau bubarin BPN. Kalau ngomong jujur, kalau kayak gitu caranya. Saya betul-betul kalau pikirin itu Pak ya, saya betul-betul dendam Pak. Dengan cara diperlakukan kayak gitu. Yang lebih lucu, kebun bapak saya Pak. 200 hektar. Saya ukur lagi, kok tinggal 70 hektar. Dari mana? Hutan lindung geser lagi. Jadi selalu pengusaha sawit itu nyolong hutan lindung, Pak. Udah nyolong hutan lindung, main sama Kementerian Kehutanan nih. Bisa berubah. Nah, tambang saya juga, saya punya tambang 500 hektar lebih. Itu kan pasir. Nah, di pusat, dia main plotnya nih, Pak. Sawit nyolong kan 500 hektar lebih kan, hutan lindung. Caranya gimana nyolongnya? Disertifikatin, Pak. Jadi hak HGU sawit itu. Lalu ini hutan lindung pindah kemana? Dipindahin ke tambang saya. Kurang aja lah tambah kasih tahu saya. Dipatok. Tiba-tiba turun dari menteri. Kaget saya sangat mati. Kok punya sih di hutan lindung? Lalu polisi datang. Kau nangkap saya lagi. Saya ngerusak hutan lindung. Saya bilang ini datanya mau hutan lindung Pak. Bapak lihat dulu Pak. Saya stop. Dan lucunya saya jadi bupati. Saya cabut izin tambang saya. Gila nggak Pak? Karena masuk dalam hutan lindung Pak. Sementara sawit jadi sertifikat HGU, gila nggak? Saya tahu persis, saya di hutan, Pak. Orang saya kan geologi, Pak. Saya tahu baca koordinat semua kok, Pak. Ini keluarin sertifikat. Saya pindah ke Bogor tuh, namanya Sudraji tuh, ingat banget ya. Sudraji, Pak. Iya, tinggi-tinggi, kaya raya, Pak. Pindah ke Bogor, keluar dari BPN. Pindah ke Kabupaten Bogor dia. Wah, saya, aduh, kalau ngomong itu, saya betul-betul dendam Pak. Makanya itu kenapa saya masuk jadi pejabat Pak. Kalau enggak saya nggak pernah jadi pejabat. Makanya orang tanya masih kamu mau jadi pejabat kamu beda ya. Nggak nyolong nggak mau apa gitu. Karena saya dendam masuk ke sini. Saya bukan mau jadi kaya. Saya udah benci sekali Pak. Awal bupati ya gitu ribut. Aduh. Saya bilang bupati kok. Izin tanggungan. Gua mau nantang lu jadi bupati. Tahu. Itu mana mungkin. Sebetulnya aku jadi bupati. Itu nasib Pak. Aku cuma orang mau hambat saya mau hajar Pak. Aku udah benci banget. Betul, aku cuma nantang saya kalau Ahok jadi gubernur, coba aja masuk ke ruangan saya udah bilang coba aja. Oh bantai Pak. Aku bantai Pak. Rela masuk penjara saya Pak. Karena saya udah benci. Dulu saya nggak bisa lawan. Pabrik saya udah ditutup gara-gara itu assessment. Saya mau pukul pejabat di lapangan. Makanya tutup. Cuma datang orang Lemikas, reuni ketawa-ketawa. Kita nggak pernah pikir jadi pejabat ya. Kita makan-makan nih. Saya udah diperlakukan, udah nggak fair gitu, udah sering loh. Bupatinya minta data nggak dikasih gitu. Nggak dikasih. Aduh, saya bilang ini udah konyol lah. Itu dulu sih, cerita dulu Pak. Makanya saya di Komisi 2 itu, saya langsung pilih Golkar, nggak ada yang mau ngelamar Komisi 2, cuma 6 orang, jatah 10. Saya mau. Kenapa? Mau urusan semua. Saya 2,5 tahun panja aset tanah, sengketa tanah, semua saya ikutin Pak. Paling rajin saya rapat, udah Pak. Iya, saya kan ada di tengah. Betul, makanya saya paling rajin rapat. Pasti hadir saya rapat semua rapat. Di DPR dulu. Saya di BPN tadi Pak. Ya.
baru 9 bulan, 10 bulan lah secara rata-rata. Ya, ini sih nggak masalah, ini cuma cerita aja Pak soal BPN. Ini soal cerita aja. Saya kalau ingat itu saya agak senewan aja. Dendam saya dia melakukan orang kayak gitu. Karena keterlaluan bener kurang ajar banget. Sampai sekarang pabrik saya masih biayain nongkrong gitu. Kehutanan juga kurang ajar. Bebasan hutan mau minta 90 juta. Kita nggak bebasin, orang yang baik bisa bebasin. Hutan lindung, semua udah. Kita udah hafal Pak. Ya Pak, kita ini aja, kita tunggu itu. Kalau memang itu kita anggarkan aja. Jadi dikoordinasi, mereka sudah sepakat mau bayar berapa, kita yang bebasin, kita bikin jalan lebih gampang Pak. Sama-sama negara ini. Nanti kita laporkan. Iya. Panjang, belum tentu juga selesai. Nggak selesai Pak, saya kasihan orang, karena 15 rumah Pak. Nanti dia mau rehab, mau IMB, semua tuh nggak boleh tuh. Nggak jual juga nggak boleh tuh, terasa jalan, kasihan tuh. Banyak loh perumahan-perumahan kita bikin terasa jalan ya Pak ya. Kita udah cabut-cabutin kan. Tahu-tahu orang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, oke, kita lanjut. Pak, ini tolong dicek ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk bisa lahan semua di dunia. Pak, lapor Pak yang ini juga Pak, jalan ke sekolah kan. Sudah Pak, Pak Deputi mau dicek. Iya Pak. Ya lanjut, dua. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka jangan pernah jadi DPR, eksekutif boleh dulu. Ya Pak, jangan lupa. Yang berikut ini tidak di dalam kesimpulan Pak Menteri. Nanti dan B2B mau melaporkan mengenai Hotel Sabang. Yang nomor 2 kan? Ya, yang nomor 0 Pak. Oh yang tadi. Ya Pak ya. Oh iya. Pertama Deputi Hotel Sabang. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya ribut ini nih. Jadi Hotel Sabang lokasinya di situ Pak ya, setiap kali kita lihat. KPM. Ini ya? Ini Pak. Jadi Pak, Hotel Sabang ini peruntukannya yang ada di dalam RDTR kita adalah KPM. Tapi menurut dari rapat-rapat terdahulu, memang Hotel Sabang itu berdiri terlebih dahulu daripada ketentuan mengenai KPM masuk. Waktu pembahasan semula Hotel Sabang itu akan kita beli lahannya untuk Pemprov DKI. Dalam perjalanannya itu tidak dapat direalisasi karena analisa dari tim perkantoran kita nggak punya lagi kebutuhan untuk membuat perkantoran. Sehingga jalan keluarnya adalah kita perlu berusaha bersama. Nah kemudian dilakukan rapat-rapat dengan BUMD sampai akhir tidak ketemu formulasinya Pak. Akhirnya karena Hotel Sabang ini ingin tetap berfungsi sebagai Hotel Sabang, sedikit renovasi, mereka menawarkan kepada kita bahwa apakah bisa bentuk kerjasamanya itu Hotel Sabang akan memberikan keringanan kepada semua kebutuhan Pemprov DKI kalau ingin menggunakan Hotel Sabang. Dari ditawarkan besarnya 30%. Itu secara umum Pak. 30% diskon apa 30% harga? Diskon. Diskonnya corporate diskon juga 30. Ya, corporate diskon juga 30. Itu yang ditawarkan Pak. Jadi mungkin Pak Putu dan Bu Yayu bisa bantu silakan. Kalau 30% mah sama aja nggak ada. Ada kelebihan. Kalau corporate diskon itu. Izin Pak. Hotel Sabang ini sudah siap untuk beroperasi dan saya masih tahap sertifikat layak fungsinya. Ingat pada rapat-rapat sebelumnya perlu diformulasikan kewajiban Hotel Sabang terhadap kompensasi mereka menggunakan produk yang menjadi hotel, karena memang lebih awal hotel daripada PP yang mengatur masalah
Kepres ya, masuk Kepres 25. 25. Nah ini sekarang saya mohon izin, saya menunggu keputusan pimpinan karena saya harus ngeluarin SLF ini, dan di lapangan mereka sudah siap untuk beroperasi, dan seperti aman kita tahan ini tentu mereka akan semakin sulit. Bleeding nggak? Iya betul Pak. Nah ini yang mohon izin. Solusinya apa lagi Pak? Izin Pak, dulu nih sebetulnya dulu pernah ditawarkan dia kerjasama sama PT Jakarta Propertindo, dia mendapatkan space, bukan potongan harga Pak, dapat space dulu. Saya nggak tahu kalau apakah formula ini masih laku di sini untuk kita memberikan sertifikat layak fungsi ya. Jadi saya menyarankan sih kalau kelamaan kasihan juga menurut saya ya. Tapi mungkin Bu Yayu bisa memformulasikan, Bu Yayu, apakah tadi yang tawaran untuk corporate discount lebih 30% lebih atau lebih memberikan kepada apa ya? Kalau dulu Pak, ini dulu cuma ditawarkan di bawah 45 miliar waktu itu per hari. Cuma menurut saya sih sayang, mestinya kita beli Pak. Itu sekarang berapa tuh di sini Pak? Beli. Dulu nggak beli Pak, dulu masih murah sekali. 5 miliar. Katanya itu udah kelebihan space untuk kantor. Ya tapi kan untuk depan kan organisasi. Jadi sekarang lahan punya siapa sih? Punya mereka Pak. Cuma karena merah nih. Merah. Jadi ini dulu Pak, zaman kita tahun 90-an ya Bu Yani ya. Kalau ada konsinyur tuh nggak keluar kota Pak, di sini tempat itu. Konsinyur kan biasanya keluar kota kita di sini Pak. Nah menurut saya juga. Ini hotel udah lama loh. Sebelum Kepres lahir dia udah berdiri Pak. Ini mah gara-gara ada Kepres nggak boleh sih. Jadi menurut saya Kepres ini juga sempat terbakar dulu Pak. Setelah terbakar itu dibangun lagi. Rehab aja pakai. Hanya rehab supaya bisa berfungsi kembali. Hotel bintang 3 4 kali. 3. 4 Pak. Ini tadi bangun ya? Ya udah jadi Pak. Sebelumnya. Ini udah kalau dibongkar dibuka depannya udah sama sempit. Tapi jadi Pak, ini kita lebarin Pak trotoarnya Pak. Trotoarnya udah bagus sih sekarang Pak. Jadi sama Ini udah bagus Pak trotoarnya nih. Ada gambar yang lain nggak? Gambar yang terakhir. Iya, rasanya nggak ada alasan dia harus kasih kita mempunyai dia. Dulu pernah dulu gitu Pak, dulu goodwill mereka Pak, goodwill mereka dulu. Jadi tawarin kita diskon. Ya, Kita juga nggak boleh di hotel, kalau kita beli BUMD tetap merah sama. Kantor juga ngapain? Pak, yang di depannya hotel itu kan ada PT Mahardika. Itu kan kita diberikan space untuk 2 lantai. Dan boleh logo BUMD dipasang. Terus nanti kalau sewa akan diberikan harga murah. Yang mana? Itu sama depannya. Depannya Pak. Seberangnya Pak. Yang itu. Punyanya menantunya Pak Tauhid Pak. Tapi ini memang baru perizinannya. Perizinannya baru, tapi kalau ini kan memang perizinannya sudah lama. Cuma diperbarui. Diperbarui. Atau mungkin minta diskonnya lebih lagi Pak, atau nggak diskon, atau kita diberikan. Enggak, atau kita minta ini aja, satu space untuk Dekranasda jualan aja, sewa yang murah untuk produk-produk UMKM kita. Nah, jadi gini, itu tetap diskon begitu minta. Karena sama saya ya. Konter untuk Dekranasda. Kita kalau kita Pemda mau pakai minimal tuh dia hanya boleh untung misalnya dari ad cost 10% atau berapa, tapi susah sih plot itu ya. Kalau 30% itu kayak corporate. Iya, sama persis. Dia harusnya 50-50 mungkin Mbak, kalau kita mau pakai. Nah, kalau Bapak minta itu saya pikir mungkin tetap aja kalau bisa kita dapat di Keranas di sini, di Keranasda. Iya. Spesial rada cukup di lantai 1 sama itu tadi Pak ya. Diskonnya harus nggak masa kayak corporate diskon 50. 50. Iya.
Kalau bisa 50, kalau enggak 40 juga udah. Tapi aku pikir juga kita juga Jangan nggak dinaikkan sebenarnya baru kita didiskon. juga nggak pantas Ya. minta sih, sebenarnya itu memang haknya dia kok Pak. Udah Pak, mau logika saya gitu. Dekranasda deh Pak, lebih baik. Oh, Dekranasda menurut saya lebih Kalau diskon komplit udah lah, kayak diskon komplit nggak apa-apa. Dekranasda. Kita minta Dekranasda aja Luasnya? untuk MKM. Cuma izin Pak, karena ini hotelnya sempit, mungkin nanti harus Nggak ada dilihat tempat. size Nggak ada dulu space juga. ruangannya. Atau semua tampilan di situ pakai produknya. Nggak bisa juga. Nggak bisa gitu. Yang itu display. Sekarang kalau kita kasih dia izin gitu aja nggak ada masalah juga kan? Nggak ada dasar hukuman Bu Yayu. Iya, kalau yuridis sih sebenarnya nggak nyalain Pak, karena kita Iya, ini cuma kita pengen bargaining aja kan? Iya, jauh sebelum Kepres. Oh Kita nggak yang usah lah. aturan Kepres itu Ngapain memang bargaining nekan orang lah. Kalau dia mau kasih gitu ya udah kasih aja. Yang penting nggak menyalahin aturan kan? Iya, bukan kalau ada aturan baru harus menyesuaikan dengan nggak bisa begitu Pak, karena ini jauh Iya, ini yang sebelum begitu jauh. yang baru. Tapi masa mau suruh dia bongkar tuh hotel? Nggak lucu juga. Enggak juga. Tapi kan cerita pemiliknya kan udah peruntukannya kan nggak berubah juga Pak. Ya saya pikir yang penting ini aja lah. Kalau mau begitu kemarin. Yang nggak boleh dirubah cuma kitab suci. Kalau orang itu persulit kenapa kan dia nggak pikirin tau nggak untuk keluarkan aturan itu nggak pikirin. Kalau pemilik ini udah 3 kali kan ini udah 3 kali ganti. Beda. Dia jual. Dia jual. Dia dijual. Dulu yang terakhir itu yang punya Hotel Treva sini. Kita urusannya waktu itu sama Ramayana Pak. Ah, Treva yang pertama di ke Treva Ramayana dijual ke sini sekarang. Pak, kalau itu sudah beralih itu sebenarnya tidak dari awal. Kalau kita menghargai kan dari awal. Dari awal pemilik misalnya Pak Putu, ini nggak berubah-ubah, berarti kan dikasih privilege. Oke lah. Ini bangunannya ini cuma direnovasi loh. Perubahan itu pemilik Ya, kan susah. komersialnya tadi udah. Orang bangunannya udah berdiri dari dulu. Kalau ini pilihan untuk dibeli jadi kantor nggak bisa. Ya nanti Biar, dulu biar putus persoalan ini, karena kalau nggak ini kan berkembang terus sampai seumur hidup kita. Ini Mereka nggak mau jual. Oh, ini nggak mau jual. Kemarin kan kita arahkan ke Dan dia juga nggak mau rubah jadi kantor ya. Iya, karena kemarin mau dibeli sama Saranajaya Pak. Mereka nggak mau jual. Itu sudah arahkan ke Saranajaya, ketemukan dengan mereka sebelum selesai tempatnya. begitu belok Tempatnya belakangnya di mana Bapak? Yang kalau kita mau ke Pondok Sebelahnya. Dan ada sama. Samping Kiri Pak, sebelah kiri. Oh, sampingnya BUMN persis Pak di Oh iya depan-depan sama J-Box berarti ya? Iya, udah itu. keren Pak penataannya kalau Jadi situ apit, lebar. diapit Kalau kan Berapa kamar dia ya? mungkin 100-an. 134. Jadi pejabat punya apartemen. Kalau mau putus persoalannya beli, cuman persoalannya dia mau beli. Nggak kita beli kan? Nggak dilepas. Dibeli sama Saranajaya nggak? Tapi itu dialih-alihkan kok boleh. Nggak kan pertanyaan saya gini Bu Yayu. Kalau saya putuskan kasih dia SRF, terima aja apa adanya gitu, salah nggak kita secara hukum? Ya tadi kembali lagi, kebijakan itu kan tidak tiba-tiba sekarang ini Pak. Kebijakan itu dari awalnya kita berpedoman bahwa itu izinnya sebelum adanya Kepres. Iya. Jadi kita tetap menghargai waktu itu. Nah, adanya dampak Kepres ini yang kita tidak menyesuaikan gitu loh Pak. Kayak panturan yang Kepresnya, iya. Kepresnya masih berlaku. Nah kalau kita nggak menyesuaikan, kita salah di mana cara hukumnya? Ya kalau harusnya kalau tidak bicara kebijakan ya udah kita tertibkan dari awal. Begitu Kepresnya. Nggak tahu maksudnya kalau kita lakukan kebijakan kita izinkan. Iya. Kan lingkungan yang bagus, jadi pengen hotel udah jadi, dekat Monas lagi kan. Ada. Nah, salah nggak kita secara hukum kasih dia izin? Kalau dari aspek peruntukan Undang-Undang Tata Ruang salah. Merah soalnya, Karena Pak. di situ merah. Merah. Kenapa untuk komersial? Kalau yang di depannya itu tetap bertahan Pak untuk kantor, tetapi dengan kompensasi itu pun Cuma dengan dua kompensasi pada Pemprov. Makanya kalau undang-undang tata ruang itu merah, kita katakan bahaya dong kita. Iya. Lomba kuning kalau mau pakai nanti. Gitu. Jadi ada dua undang-undang. Bisa lomba Kalau kuning nggak itu? Kepres kan Tunggu Nggak bisa 5 tahun, kuning Pak. dong. Tunggu 5 Nggak tahun. bisa. Untuk komersial, Oh, tapi nggak bisa. merah sama Perpresnya baru, sama Pak. ungu. Perpresnya baru itu nggak Selesai udah sama merah. Iya. Tapi gini Pak, kalau menurut saya Pak ya, ini di Kepres ini kan
sebagian itu masih dikuasai masyarakat sampai sekarang digantung ya yang Bapak itu. Jadi developer lain mereka tuh masih yang di pojok sini itu semua pemilik swasta. Masih Pak, coba dikecilin dikit nih. Justru Pak, kita tadinya mau merubah itu Pak. Stop. Kita tetap, tapi daerahnya Pak yang langsung berkomunikasi. Ini Pak Putu, sini inget gak sini nih, jadi kemarin dari 7-Eleven sekarang di segel. Ini masih dikuasai masyarakat Pak ini Pak. Ini terus ada beberapa tempat yang di dalam sini nih Pak. Ini nih Pak nih. Ini masih dikuasai masyarakat nih rumah-rumah tuh. Mereka nggak mau jual. Belum dibebaskan sampai sekarang Pak. Ini kan rumah-rumah orang nih. Kenapa kita nggak mau coba bebaskan sama itu? Boleh aja. Karena ya perumahan gitu. Masih. Nggak usah kita beli. Kita beli kita bangunin. Iya kita beli. Bangunin kantor. Maksud yang di belakang gereja ini? Kantor sama rusun. Sebelah sini coba rusun. Ya. Untuk karyawan sewa kan bisa ya, tinggal segitu. Gedein dikit nih. Ini kan tanah boleh masuk. Ini belakang gereja Immanuel. Iya, itu tentara-tentara itu yang dijual yang ribut. Pak ini kan peruntukannya kan yang menurut ini kan merah Pak, merah-merah. Itu kan ini Pak, yang dilibutin gereja kemarin itu Pak. Betul, iya. Yang dijual. Tuh Pak lihat nih. Ini kan presnya begini nih. Ini kan gereja Pak tadi Pak. Nah, ini gereja Pak. Ini masih kayak gini Pak. Coba. Sekarang di belakang gereja dibangun oleh tentara Pak. Iya. Mungkin Berapa lantai? 3 lantai. Kerja sama sama swasta. Saya masuk situ nggak bisa. Sama swasta tinggal mungkin beli. Nah ini tuh nggak pas. Tentara yang bebasin. Itu tentara. Usul Pak, DKI mereview kan Pak Jokowi Pak tadi gitu. Nah, perpresnya di review ininya aja Pak. Kalau kita review Kepres, siapanya verbalnya, kalau kita nggak Jokowi, berarti ini kita tunda nih. Sudah pernah Nasibnya. surat Bapak ke Seknek kita. Kalau kita kasih dulu masuk penjara, kalau ada yang iseng gugat kita. Oh enggak Pak. Waktu kapan gitu? Di sini kan sudah sering dibicarakan. IMB-nya boleh kan itu, ada yang boleh. Kalau IMB kita kasih, otomatis SLF juga harus dikasih. Dan tidak mungkin kebijakannya tarik ulur tarik. IMB-nya waktu itu dikeluarin ya? Keluar. Wah kalau IMB udah keluarkan, SLF harus dikasih. Harus dikeluarkan. Dulu waktu ngasih IMB, peruntukannya apa dulu? Belum. Pada saat awalnya belum ada KPM di situ. Enggak, karena kemarin waktu DTR Rehab baru. Enggak berani mereka bikin yang lain karena di atasnya kan Kepres. Ya, itu sebelum ada Kepres sudah ada IMB. Lah IMB dulu apa? Hotel. Udah menurut saya pegang itu aja ya. Sesuai dengan IMB. Ya IMB yang dulu menurut saya sih gitu aja lah beli. Coba lihat. Mana? Harusnya sih jangan ada IMB lagi. Ini ya kan baru. Harusnya. Jangan ada IMB lagi. Langsung itu. Nggak ada IMB baru, nggak ada. Itu hanya izin renovasi. Nggak ada mana? Kata-kata hotel mana di sini? Ini renovasi Pak. Ini awal dari IMB. Mana kata-kata hotel mana? Atas. Tahun 70 ya. Mana? Mana kata-katanya? Ini Pak. Bangunan hotel bertingkat. Oh iya ini. Udah menurut saya ini kan tahun 69. Dipegang yang ini ya. Iya. Pak ini Pak dulu pernah ada izin hotel nih Pak. Tahun 69. Sementara Perpres itu tahun 75 Pak. Jadi 6 tahun setelah ini. Jadi sebenarnya kita dasarnya ini Pak. Nggak, yang bagi Bu Yayu dasar hukumnya ada, kalau kita kasih. Lebih kuat mana tuh Bu? Ini sama Perpres. Saya kalau kita mau bilang Kuat lagi undang-undang. Hah? Kuat lagi undang-undang. Kalau kita mau menegakkan hukum dari awal, begitu keluar undang-undang tata ruang itu merah. Nggak boleh kasih izin lagi. Nggak bisa itu lagi. Makanya sekarang yang repot tuh kita lawan undang-undang. Kecuali bisa gini ya, setengahnya kita atau berapa persen itu kantor pemerintah. Itu yang tadi. Itu yang bilang ini bisa sama-sama kita Pak. Kayak di depannya itu Pak. Dulu opsi itu kerja sama Pemprov lah, Pemprov saya ke atau gini deh Pak, kita tunda aja, atau sebenarnya Pak Jokowi kan naik nih, kita ajuin supaya dia juga berani lawan Kepres. Undang-undang soalnya.
Revisi Perpres itu luar biasa loh, itu panjang loh. Bisa berdarah-darah itu. Boleh kita minta. Pak, ini izin Hotel Arya Duta juga seperti ini, Pak. Sama kasusnya Arya Duta. Arya juga ya, itu masuk ke bukan penunjang ya. Pemerintah itu. Beda Pak. Arya Duta juga merah ya? Merah, Pak. Kok bisa dapat hotel? Izinnya sebelum itu juga, Pak. Ada bangunan baru. Coba peruntukannya coba. Ada Hotel Arya Duta ada yang baru kan sebelah sini tahun 90 dibangun. Memang. Kalau itu jadi mati. Arya Duta. Ada yang baru kan sampingnya itu tahun 90 gratis jalan. Ini juga sebelum renovasi Pak, ini, didiskusikan Pak. di sidang ya Pak. Arya Duta ini nih Pak, di sini nih Pak. Banyak patung tali. Dan Arya Duta yang baru sudah berubah Pak. Ada gedung baru sampingnya. Ini masih tutup merah nih. Iya. Itu dia Arya Duta. Ini Arya Duta kan ini. Iya. Ada 2 bangunan Pak. Kan dulu satu. Dulu satu Ada Arya Duta. renovasi jadi sekarang. Dulu 1 tower, sekarang 2 tower nyambung. Kenapa diizinin tower kedua itu loh? Iya, dulu diizinin kan tahun kedua kan? Tower kedua diizinin Pak. Ada nih, apa undang-undang? Ya dilanggar kan Pak. Itu tahun 99. Ya udah, yang penting Bu Yayu kalau bisa pastikan kita tidak bermasalah, Toh tidak berubah. kita izinkan. Coba. Ya, hasil hukum dulu ya. Oke, izin Pak. Ini masalahnya memang agak sulit di lapangan karena pertama sudah diberikan izin renovasinya. Renovasi. Kapan tuh izin renovasi? Ya, Baru 3 tahun ini. lalu. 3 tahun lalu kali Pak, paling lama. Tapi masih Pak Fokke. 2 tahun lalu. Sebelum kami masuk. Iya. Sebelum Bapak masuk. Belum. Setelah itu sekarang setelah diberikan izin Iya, mereka akan masa- fungsikan kalau kita tidak masa kasih kasih. masalah juga di kita Pak. Jadi kebijakannya itu tidak konsisten. Kalau fungsikan nggak perlu kita kan, nggak usah Pak Putu kan. Oh betul Pak, saya Pak. Kalau istilah Pak Jokowi, Konsisten ngasih istilah Pak Jokowi itu IMD. gini, Pak Jokowi bilang, kamu nggak usah tanya sama saya, Kasih aja. jadi nggak usah saya yang putusin. Jadi mutusin sendiri Putusin SKPD. saja langsung jalan aja gitu. Jakarta kan gitu, kalau minta izin yang ikutin yang rumit-rumit tuh nggak selesai-selesai semua. Baik Pak. Nah, maksudnya karena kemarin Jadi ngapain dibawa ke Rapim, itu jalanin aja diam-diam. ini karena terkait dengan kompensasi. Ini sekarang mau itu gimana? Saya kompensasi dasarnya apa Bu ya? Bisa contoh dikasih kompensasi. Kalau mau dipersoalkan, salah. Kenapa kamu 30? Kenapa nggak 50? Kenapa nggak 1 lantai? Kenapa nggak 2 lantai? Kenapa nggak ada dasar? Senengnya Itu dasarnya apa mau nodong orang-orang harta dia kok, barang dia kok. Kan ini orang dijolinin gara-gara keputusan presiden yang belakangan dan tidak beli. Harusnya kalau Anda mau lakukan itu ya bayar itu semua gitu loh. Semua dikuasai pemerintah. Berarti Arya Duta semua sudah beli dong Pak Gamal harusnya Pak. Kalau saya pemerintah. Iya kan, itu harusnya mau jadi apa? Arya Duta lebih parah lagi Pak. Hotel Tower nggak kedua boleh. itu. Iya Pak. Ini punya anu nih. Arya Duta tower kedua lebih parah lagi Pak. Sama seperti itu Pak, yang gedung timur dulu itu Pak. Iya, iya. Itu dibeli ya. Iya ini. Pemerintah beli kan? Itu bukan disita itu. Sita punya Tommy itu. Untuk Enggak, lawan. sekarang kalau kita mau rubah peruntukan itu jadi komersial bisa nggak? Nggak boleh kan? 5 tahun. Nggak bisa. Perpresnya merah Pak. Mesti dicabut dulu. Perpres direvisi dulu Pak. Dievaluasi Perpresnya dulu. nggak usah dicabut, direvisi lampirannya. Iya, bisa. Itu kan kita Iya. Nah saat itu nanti kita merubah rencana kita Pak. Perpres Gimana nggak lampirannya di apa? lampirannya. Ya udah disiapin aja verbal untuk minta rubah perpresnya. Tapi ini SRF kita kasih aja berarti. surat sudah Pak, surat itu sudah pernah kita layangkan ke Seknek, tapi belum ada tanggapan tahun berapa ya 2000. Nah, jadi menyusul surat kami yang terdahulu. Presidennya kan lain Bu. Tapi masih saya bilang Pak Presiden ya. Baru aja. Saya bilang, saya tinggalin aja. Kalau Bapak masih ngajak saya naik satu pesawat, berarti masih teman, berarti aman. Kalau dia udah susah ketemu. Terus Mensesnek, Menseskamnya masih teman. Kalau nggak susah loh surat-surat itu. Mabok. Terus yang bisa di BBM, kalau nggak bisa BBM capek udah. Capek Pak. Yang bisa Koordinasi kontak nggak jalan. BBM itu cepet. Nah, kalau yang nggak repot. Pak bersurat Kayaknya saya mesti tanam orang tuh di istana. Iya. Jadi LO.
Pak Lamuk mau ya. Udah bener dulu kan? Belum. Kemarin salam betul. Masih sana. Masih bisa. Baik. Dan mau. Saya kenal semua di Komisi 2 itu. Ribut aset negara kemayoran. Udah saya kira sih kasih aja dulu. Kalau daripada contoh Arya Duta. Sambil menunggu ini. Yang bikin surat siapa? Dia ya? Iya. Jangan menunjuk itu tadi Bu, kita masih ada apa? Ada narasi. Enggak, masih ada narasinya nih. Belah-belahnya. Ada narasi belah-belahnya, ada Arya Duta, ada yang lain, gedung-gedung situ semua. Yang dikuasai. Nah, makanya kita lagi proses minta perubahan itu, kasihan orang di Sandra. Iya. Sekarang ini kan urusannya kan sederhana sebetulnya, mohon SLF. Iya. Sekarang Bu Yayu bikin narasi-narasi surat-surat itu siapa yang tanda tangan? Untuk ke Pak Jokowi, Pak Kalau LCF Pak Putu, ini tuh. Makanya kayak gitu. Oke. Ini sama dengan pertanyaan orang sama pendeta tuh nggak? Saya kan ada seminar, soal cara bayar pajak mesti jujur. Ya, pendeta seminar, lihat mata uang nih, gambar kaisar sama gambar itu kan. Jadi bayar pajak kepada Tuhan sama kaisar ya kamu harus pisahin gitu loh. Seminar, saya masih bujangan itu. Terus ditanya dari bos-bos gitu, Pak Pendeta, jadi kita harus bagaimana membayar pajak di Republik ini gitu loh. Kan Bapak tahu bayar benar pun dikerjain kan, mesti bayar itu. Terus aku lihat itu pendeta jawabnya apa ya pendeta itu gitu. Aku lihat, oh siap saudara, kamu pendeta jawabnya apa enggak? Kalau urusan itu kalian lebih tahu, nggak usah tanya sama saya. Itu cara jawabnya. Bener cara jawabnya. Itu betul-betul saya ingat banget itu. Ternyata juga mau jawabnya. Bayar pajak juga dikerjain kan. Kalian lebih tahu caranya katanya. Nggak usah tanya sama saya. Ya pendeta jauh jadi susah kan. Jadi ini juga kira-kira sama Pak. Ini ke Jakarta ini banyak sekali pelanggaran. Nah, kita harus sesuaikan. Udah jadi bagus, ada berfungsi. Jadi kita patokan tuh manfaat dalam mudarat lah. Jangan cuma dikukung oleh peraturan-peraturan yang waktu buatnya itu nggak mikir, nggak bijak. Itu kan konyol kan. Itu sama aja kayak kita kasih SP3L. Cuma ini lebih kejam daripada SP3L. Loh, ini lebih kejam daripada SP3L. Main di Seknek, keluarin Perpres, Kepres ya deh. Keluarin Kepres, ngecaplok lahan orang kasar itu. SP3L dan kagak dibebasin. Kagak dibebasin udah dari 75 Pak. Bayangin. Nanti tahun 75 nggak dibebasin. Di Tanamur tuh kesian Pak. Berarti logika semua rumah orang itu nggak boleh ditinggalin juga gitu loh. Ini kantor. Harusnya nggak boleh. Jadi nggak kita bebasin. Kan dua cara, bayar semua atau rubah. Yang wajar gitu. Aku baru tahu loh Arya Duta tuh merah. Merah. Itu lebih parah lagi nambah tawar satu. Ini kan nambah tawar. Berani juga Lipo beli ya. Dia tuh zaman itu suka dipinjemin helipad. Ini Pak, ini helipatnya nih Pak, Aku tuh pernah naik di situ kan kita. Ya kita bertiga ya waktu itu ya. Tawar kedua itu helipad. Tawar yang kedua itu. Iya. Pak boleh ngasih itu nggak Pak? Biar boleh ngasih masukan nggak Pak? Biar lebih saran gitu. Kalau kita siaran dia, biar mereka bawa ke pengadilan, nanti apa putusan pengadilan itu kita ikutin biar lebih pasti gimana Pak? Sepanjang dia komersial nanti kesannya di masyarakat nggak bagus. Dia challenge ke pusat. Enggak kalau ada presiden ini kita ikutin aja. Ada presiden kok. Kecuali nggak ada ya. Kalau ada presiden kita susah. Kayaknya ada presiden. Banyak. Ini antara juga kayak gitu Pak. Antara. Kalau Wisma Antara itu di Pak itu Wisma Antara itu Joko Chandra tuh. Iya. Bukan nyewa. Itu punya Joko Chandra itu. Itu dibeli mereka. Dibeli Pak. Oh iya. Di sementara itu kan masih itu. Tapi Pak. enggak Bukan. Iya, Bukan Pak. Ini kepadanya masih itu. bukan. Jadi ini tanahnya masih Pep Antara, bangunannya udah mereka BOT. orang sewa di situ untuk kantor swasta, kita nggak boleh waktu itu. Tapi itu udah kasih. Tapi kalau propertinya punya dia Pak, punya Joko Chandra. Indosat nempel gitu kan? Saya nggak tahu. Pemanfaatannya pemerintah Pak. Dulu Indosat Pak, Indosat itu kasus-kasus disita, BPPN apa gitu.
Gimana bisa dikuasain punya negara gitu? Wisma Antara itu punya negara. Bisa sih Pak Koko ya itu dibeli. Serius, panggil Viadi, tanya, Makanya, itu punya siapa itu? Pak, BPN itu banyak sekali merahasiakan sesuatu. Itu saya bilang Pak Jokowi. Kita aja nggak tahu dia punya siapa. Kunci di BPN, Pak. BPN tahu semua data itu. Makanya yang tahu di situ cuma BPN sama notaris, kong-kali-kongnya. Kita pun nggak tahu bayar BPHTB berapa kali semua. Sama Tuhan, Pak. Iya. Betul loh, Pak. Karena sekarang gini juga Pak, BPN sedang membuat aplikasi. Karena kita juga nggak tahu Pak, nama kan seperti apa namanya Bambang itu banyak sekali Bambang. Nah itu sekarang kita lagi mau buat aplikasi, jadi begitu kita minta amat langsung keluar itu Pak. Itu sampai sekarang kita belum punya itu maksudnya Pak, aplikasi. Makin nggak punya makin bagus. Enggak, itu lagi tetap ya, tetap masih terus dibaik. Nomor 2 Pak Kemal. Bisa terus ya Pak ya? Iya. Izin Pak. Yang nomor 2 ini permohonan dari Satker PPAP Jabodetabek Pak. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Ini mereka mohon trase Pak. Kasih aja, Pak. Di Cimahi kasih aja. Keluar ke BKT aja. Yang BKT Pak. Iya. Kemarin PU nggak mau kasih. Bukan Pak, menunggu trase Pak. Aduh, saya bilang lu gali aja lah, pusing amat. Apa? Bekasi nih. Oh, ini Pak. Iya. Sodetan ini. Itu ngurangin banjir banyak sekali. Udah lah kayak gitu Pak, udah sodet bawahnya biarin aja kelihatan ini. Maksudnya kan Maksudnya aku genangan nih Pak. Dan kita juga bisa untuk manfaatnya banyak. Apa sih catatan airnya? panggil apa saja be wali pos. Disodet semua dia. Ini di bawah jalan di Gusti Ngurah Rai Pak. Iya boleh. Berarti masih cukup. Kita udah ada saat lalu lintas. Kan tidak hanya untuk kita ya. Tidak ganggu traffic Pak. Alternatif 2 aja ya. Iya Pak. Kasihan tuh. Bupati bilang sama saya, wali kotanya. Bilang, itu Pak, sodet, kamu mau nggak? Tahu nggak Pak Wali, jalan Pak ini? Gimana caranya? Lu gali aja, nggak ada yang tahu malam-malam. Cuma 200 meter, kok pakai itu lama Pak, lu gali aja Pak, sodet. Nggak ada yang tahu Pak. Ketawa nih. Yang penting kita tahu sama tahu aja Pak. Ketawa nih. Udah 200 meter kok, gali gimana juga nggak ada yang tahu. Orang tahu, orang PU kita juga nggak peduli jadi kerjaan apa. Bener, orang PU kalau lewat tidak ada kerjaan, mana ada peduli itu ada izin enggak juga lewat aja. Yang peduli itu Satpol PP, oknumnya itu ada izin kalau berubah. Ada ogok kan. Ya terus Pak, terus cepat Pak. Yang nomor 3 ini permohonannya ke Kementerian Keuangan Pak. Ini yang di SCBD Pak, kalau masih di Kebayoran Baru. Dia mohon SIPPT Pak, membangun kantor. Kementerian Keuangan nih ya? Iya Pak, yang di SCBD itu Pak. Yang itu. Jadi memang peruntukan sudah sesuai, kemarin KLB-nya juga sudah disetujui Pak untuk menjadi Setuju aja langsung Pak ya? 11 Pak. KLB-nya 11? 11 Pak, disetujui. Tapi kan belum punya Ya, itu belum. Pergub. Belum. Oh, Tapi belum bahwa dikasih prinsip kan? sudah belum. Ya kalau Kementerian Keuangan Udah, kasih aja. Panjang kiri, panjang Universitas kanan. dikasih juga Pak. Hah? Universitas. Kita mau 14 sekarang Bu. Kalau kereta lewat. Kita ke Singapura. Kasih aja. Kayak Sudirman semua yang kereta lewat semua kasih aja. cuman gini kan pemerintah pusat ya, berarti nanti kan nggak bayar ini. Iya, nggak bayar Pak. Nggak bayar. Ini pengecualian Pak. Biarin. Ayo semua suruh tinggi-tinggi nih. Iya. Kita untung PBB-nya bayar lebih banyak, tinggi. Ya. Pemerintah pusat nggak bayar kan? Nggak bayar juga ya. Bayar gratisan. Minimal bagus tuh. Kalau Yang saya kerjanya mesti itu betul-betul zero waste. Iya Pak. Green. Parkir Pak. Semua sekarang wajib buka, green. buka pagar dan sebagainya. dan itu kan Sama tanahnya nggak terlalu gede loh, ini cuma 1,6. Iya Pak, saya masih di Kerjanya. terus Pak. saya- Fasilitas nggak boleh kurang maksud saya. Ini kan Sekarang kita lagi terjadi. di pintu masuknya itu kan, pintu masuknya SCBD kan ini kan. Jadi Pak, Ini kan ini SCBD ini kan Polda Jadi ini. SCBD itu semua ada light rail Pak. Lewatin, mereka mau. ya,
mau bangun PLTR semua. Aku juga mau. Udah kasih aja situ, tinggi-tinggi situ semua. Nah sekarang sih lagi bikin apa cover box nih. Ini. Iya. Si Herian untuk memborong. Lihat tuh. Wah di BPT di kayak sering nongkrong di Waduk Pluit, udah kantor di Pluit itu gedung itu. Punya gedung kantor udah di sana. Memborongnya dia. Habis dia masih lama, itu dia posisi retention pondnya tuh CBD. Iya. Sekarang dari kemana? Jakarta Tertib. Yang mana? Enggak, yang sekarang ini rencana keuangan ya. Itu Nggak ada waduk lagi. Nggak ada waduk lagi. Ada di situ. Jadi menjadi kewajibannya kita utara Pak. Luasnya itu, luasnya nggak berubah. Luasnya nggak berubah. Luasnya nggak berubah. Luasnya masih tetap luas waduknya masih tetap kan. Menyediakan standar air. semua ngaku pindah. Jadi kita nggak cukup, nggak boleh jalan. Persen dari luas saya. Ini luas tanahnya aja 1,6 hektar. Ya terus Pak, boleh Pak. Di sini ada retention pond dulu katanya. Nanti untuk IMB baru urus. Dari tata ruang ya Pak. Tata ruang. Berapa persen? Dipastiin itu. Itu dari standar itu. Enggak, karena sebelum airnya ngalir ke sana, ini dulu pernah ada rencana di sini nih Pak. Jadi saya pikir ini kan seluruh catchment area sini kan ngumpul di sini dulu sebelum masuk ke sana. Terus bikin. Ya. Dalam pergubnya 1% Pak dari luas. Sama kayak kasus Kemang Village. Ya. Alasan juga dibuatin mana cukup terus banjir. Nggak bisa nah orang bikin itu nggak bisa. Ya kalau mau dibuat nanti bisa Pak, berapa lantai bawah itu bisa fungsi jadi basement kayak di Jepang langsung buat air. Jadi Kemang Village itu salah kota. Pak Gamal, ini tuh yang tanah yang colong itu kan? Iya. Yang dibangun JIK itu yang nyebrang Sudirman itu kan? Itu nanti kalau dibangun perkantoran tuh nanti sistem drainasenya gimana menampung sekitar? Ya tetap dia ada. Ini gimana? Ini kan air semua di sini kan? Sekarang bisa di basement bawah nanti Pak. Ada banyak baik. Karena dia sistem drainase menampung semua di sini loh, ini bukan hanya di sini loh, sampai ke. Tapi kan buktinya sekarang juga bukan waduk itu. Ada sebenarnya kan sistem drainase untuk menampung daerah kecamatan area di selatan Pak. Jadi nanti hubungannya ke sini kan. Oh, ada sodetan baru sekarang saya. Artinya nanti dia diminta khusus sistem drainasenya gimana untuk menampung yang ada. Disyaratkan. Iya, disyaratkan khusus itu. Dia bikin studi sendiri tuh bagaimana nih. Sekarang gitu. Sistem apa? Sistem drainase. Sistem drainase, kajian sistem drainasenya Pak. Pada saat dia sebelum nyebrang ke Sultan Pak, itu di situ mesti disiapkan lagi parkir air. Nanti juga ada itu loh Pak underpass yang sekarang stop tidak dimanfaatkan. Kayak kita perlu review. Dari sini, ini dari sini mestinya masuk gini nih. Lanjut Pak, aku mau jalan jam 12. Yang nomor 4 Pak, ini kami melaporkan Pak, ini permohonan dari Pak Guyuban warga komplek IKPN Pak. Jadi ini mereka mohon perubahan trase Pak, trase kali Pesanggerahan yang pada segmen komplek IKPN Pak. Tapi saya pelajari Pak, jadi perubahan yang diusulkan itu sangat signifikan Pak. Antara lain menghilangkan rencana jalan inspeksi Pak pada sisi barat Pak. Terus pada sisi timurnya dikecilin Pak. Tadinya di trase kita 10 dia usulkan menjadi 6. Terus ini lekukannya juga Pak, polanya juga diusulkan seperti ini Pak. Padahal existing kalinya sebetulnya di sini Pak. Tapi alasan mereka secara teknis bisa katanya Pak, masuk akal nggak sekarang berdebat teknis ini. Dan mereka ini punya YB Pak, dari Jawa Barat dulu Pak.
Mereka ya? Iya, ini punya ILB nih Pak. Tapi kalau inspeksi hilang Pak. Terus ini pola ini dirubah, ini ada isi PPT-nya Bang Eksim Pak, yang kita sudah terbitkan. Jadi kena. Sekarang dari sisi teknis airnya kalau dirubah itu bisa lebih lancar yang sekarang. Ya rencana dia lebih lancar. Rencananya lebih lancar. Lebih lancar. Punya dia lebih benar kan? Iya kalau kelancaran Pak. Belum terlalu benar. Nah ini lancar Pak, ini airnya lebih bagus dia. Cuman yang di sini Ini kan nggak ada temukan di sini. Ya saya dengar menurut mereka desain ini kan ada bisa temukan ini. gitu. Iya. Ini kan yang jadi botolnya gini Pak, jadi air kencang bentur sini, bentur sana, jadi airnya ke sana Pak, airnya ini ke sana nih. Airnya gini. Dari sini ke atas. Pak ini sudah dikaji oleh Balai Besar Pak. Bisa. Jadi secara teknis bisa, cuma memang Di sini masalah nih. ya Cuman izin yang sudah keluar. Karena ada SPPT orang Pak sini yang tadinya kena, yang tadinya nggak kena jadi kena di sini Pak. Jadi Pak, satu lagi pola ini Pak, pola kali ini Pak, ini sudah tergambar di dalam RDTR kita Pak. Jadi kalau dirubah ya kita merubah RDTR. RDTR 5 tahun. Iya. Izin Pak. Kan kalau menurut saya Pak, di atas ini kan 40 ya Pak awal ya. Iya. 40. Di sini mencapai jadi 30. Jadi 30, Padahal Pak. permasalahan banjir terbesar itu memang di daerah Biak ini Pak. Kalau kita kecilin nanti luber airnya Pak. Atau karena dari atas udah mulai kan sampah Pak. Saya kalau kita tolak bisa bebasin nggak? Ya, harusnya bisa Pak. Kita beli Pak, jadi danau aja punya. Rumah-rumahnya. IKPN dari awal memang ini mau ditenggelumin dulu ya. Iya, Pak. Dia mau jual nggak masalahnya? Iya satu kampung. Enggak Pak, dia mohon ini Pak. Dia nggak mau jual kan masalahnya. Tapi kalau di levelnya dikecilin Pak akan jadi permasalahan. Jangan kan yang banjir besar itu Pak salah satu itu Pak. Tiap tahun Pak, tiap tahun. Itu berapa? Bisa 6 meter Pak, 5 meter, 6 meter. Iya. Satu area. Itu kalau lagi musim hujan itu satu atap Pak. Ya. Makanya sekarang mereka mau jual kan? Iya itu masalahnya. PU dong harus jual. Sebenarnya mereka harus mengerti itu, karena kan orang PU semua di situ Pak. Enggak bisa dipapain. Dia orang PU, masa dia udah suka tinggal di situ. Itu tempat air kok. Orang Jakarta tuh aneh-aneh juga ada nggak? Banjir nih. Gak apa-apa lah setahun sekali. Deket kemana-mana. Alasannya begitu ya Pak? Betul. Tapi betanda itu apa-apa. 2 hari setahun. Tenggelam apa-apa. Mau belanja. Ada 360 cuma 2 hari. Mungkin sih kali kita tahu dan spesies nggak usah. Itu banjir melulu Pak. Dulu ya. Sekarang disimpan dulu di bawah. Dari sini. Ada Pak. Itu mau ada inspeksi. Sebagian ada yang Oh sebenarnya nggak. Masa kita ada. Saudara di sini. Lebarnya jangan dikurangi. Jangan kurangi lebarnya. Jangan kurangi lebarnya. Geometrik desainnya boleh berubah, tapi lebarnya kalau bisa jangan dikurangi. lebar sini jangan Berarti kita tolak dong Pak. Iya, tolak. Ya Pak, tolak. Jadi masalah perkembangan. Mau nolak aja susah banget ya. Harus diskusi Pak. Lanjut Pak. Nomor 5, ini permohonan dari PT Kalma Prima Jaya, lokasinya di Jalan Rasuna Said Kuningan Pak. Ini mohon peningkatan KLB dari 3 menjadi 5. Lokasinya memang termasuk di dalam areal yang dimungkinkan untuk dimohon peningkatan KLB Pak. Hanya saja kan pergubnya belum selesai, jadi Ada tif 2 aja berarti ya. tunggu saja Pak. Ada tif 2 Pak ya. Ya. Ya Pak. Terus dikopilas lagi nih yang ribut sama kita kan? Enggak lagi. Enggak Pak. Dulu Udah baik. ada beberapa persil jalan yang harus mereka bebaskan, udah dibebaskan, sekarang udah nyambung. Terus Pak? Nah ini permohonan dari Kopilas Pak, ini Kebun Jeruk Pak, di Kembangan. Jadi intinya dia minta izin untuk mentransfer KLB dari sini Pak, ke sini. Boleh Pak. Nah ketentuannya Pak, ini harus Satu paket kan? dan harus ada di hasil Pak.
Nah ini bukan pada lokasi yang diberi kode untuk dapat transferan Pak. Itu yang di arsir. Nah ininya memang ya, tapi yang ini tidak Pak. Kenapa sih itu tidak? Ini tidak Pak. Yang di arsir. Ada kriterianya Pak. Kriterianya itu yang pertama bukan Pak. Dia berada pada pusat kegiatan primer maupun sekunder Pak. Kemudian akan dikembangkan dengan konsep TOD. Kemudian satu lagi dia berada pada kawasan yang ber-UDGL Pak. Yang ini betul Pak, yang ini. Tapi yang ini tidak Pak. Kalau ber-UDGL itu apa? Ini kan satu kepemilikan Pak. Ini Pak Yan Harmati kan? Nggak, kalau UDGL itu sebetulnya kan dulu kriterianya kan 5 hektar dia buat UDGL, sekarang segini kan berapa hektar? Nah, alasan yang begitu kan bisa. UDGL-nya itu ini tidak termasuk Pak di dalam UDGL-nya dia. Dia mau bikin apa sih? Ini mau bikin kantor Pak. Kantor dan apartemen Pak. Misalnya masalahnya dia kebalik Pak, bukan yang dari sana pindahin ke, bukan yang dari sini pindah kemari, tapi yang dari sini mau pindah kemari Pak. Dari sini pindah ditransfer kemari. Pindah blok lagi ya. tapi dalam satu kepemilikan menurut saya sih kayaknya sih boleh dalam satu kepemilikan ya. Kepemilikannya sama Pak, dan dia satu kelurahan. Satu kepemilikan logikanya sih boleh. Bisa nggak yuk? Aturannya ini kan urusan aturannya agak susah juga. Nggak, maksud saya tuh, saya juga bingung kenapa situ ada arsir, sini nggak ada arsir. Kalau satu kepemilikan boleh dong dia pindah-pindah. Kalau satu kepemilikan, satu mestinya boleh. Yang diberi arsiran itu kan Pak, kawasan-kawasan yang didorong perkembangannya Pak. Kan beda sedikit Pak, itu juga diarsir Pak. Maksud saya gini Pak, ini diarsir Pak. Maksud saya sini sama sini bedanya apa? Jalannya sama. Infrastrukturnya beda Pak, itu lebih lebar jalan yang bawah. Oh, ini lebar. Iya, lebih lebar. Oh, ini enggak. Iya. Ya ini yang mau ditinggiin sini ya. Ini yang mau ditingkatkan Pak. Jalannya lebih kecil lagi. Kalau sini boleh ya? Iya, takut sebelahnya ikut jadi Pak. Oh, itu ada Nah, dasarnya. jadi kalau ngomong jalan besar kecil sini baru ada tol, nggak ada anunya nih. Nggak ada akses masuk juga. Bukan Pak, ini nggak ada jalan inspeksinya Pak ini Pak. Nggak ada jalan arteri. Kalau ini jalannya jalan gede nih. Pak Kamal jalannya adalah jalan ini, bukan jalan ini Pak. Ini jalan besar loh, jangan salah loh. Makanya ini gara-gara ini kan, padahal ini juga nggak ada akses keluar di Nggak ada sini, akses, kan? nggak ada Pak. Sama dong Pak begitu Pak. Mungkin waktu buat petanya salah, ini lebar, dikira ini gede Pak, diarsir sini kata jalan gede. Padahal jalan yang benar gede di sini kan. Ya, ini sama ini. Karena ada UDGL aja nih Pak. Jadi kode nih Pak. Makanya waktu bikin UDGL-nya salah Pak. Kalau logikanya sih boleh logikanya. Hanya kalau ini perda Pak, ini kan kita regulation system. Dia udah bilang nggak boleh garis-garis, habis itu kita bikin kebijakan garis-garis. Menurut saya kayak gini harusnya diselesaikan oleh dinas tata ruang, karena ini kan udah bacanya seperti itu loh Pak. Kecuali kalau misalnya ini kan regulation system bahwa ketika membuat rencana ini kita tidak melihat kepemilikan Pak, satu atau dua, tapi kita lihat secara teknis tata ruang. Nah, sehingga kalau memang demikian harusnya nggak ada ini lagi, maksudnya gitu Pak, nggak mungkin Nggak boleh rubah-rubah lagi kan? iya, harusnya Nggak ada nego lagi deh, tolak dari awal kan? harusnya begitu. Dan itu nggak bisa dibawa Iya, nggak usah bawa ke sini. Pak Gamal pinter, dia bilangnya saya yang tolak lagi. Jadi memang ini sudah kami bahas Pak dengan Pak Karut. Memang tidak ada pasal yang betul-betul tegas Pak. Artinya bahwa artinya salah satu atau dua-duanya harus berkode, itu yang tidak ada Pak. Tapi bahwa kriteria untuk TDR jelas di dalam pasalnya Pak. Hanya saja di dalam pasalnya tidak disebutkan bahwa Enggak, sekarang kita masih konsisten. Kalau Bapak udah putuskan kayak gitu, Itu aja Pak. dasarnya benar, ya sudah, nggak usah dibahas. Jadi nggak setuju kali kayak gini Pak, Bapak langsung kasih tahu aja.
Nah, ini pasti sampai kopi ke beliau nih. Ya. Ini Ahok nolak ini. Terus satu lagi pertanyaan Bu Yayu. Jadi dulu pernah ada rapim mengatakan gubernur setuju. Ya, di rapim setuju meningkat KB misalnya. Tapi di dalam FDTR dia belum diakomodasikan. Yang kita pegang adalah perda yang terbaru. Mana? Itu berarti pengaturan kebijakan yang terbaru, Pak. Oh, perda. Ini kan perda. FDTR? Perda. Kalau sudah perda kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada apa-apa itu harusnya di perda saat itu, gitu loh. Kebijakan. Makanya dulu kan gini, kebijakan apapun yang pernah diputus, ayo kita masukin ke dalam perda, gitu Pak. Yang dulu belum masuk ke perubahan ya Pak, ayo dirubah. Peta FDTR yang tanda tangan gubernur bukan? Kan perda peraturan daerah, semua yang tanda tangan gubernur, tapi persetujuan dewan. Persetujuannya dewan. Udah aku tolak, nggak setuju udah. Nanti ajuin lagi baru kita pikirin. Kalau nggak tahun lagi berubah lagi. Ya. Nah, terus yang berikutnya Pak, ini permohonan dari PT Mustika Chandraguna Pak. Ini lokasinya di Jalan MD Haryono. ini masih semua kan? Ini mohon isi PPT ini Pak. SP3E nggak pakai kan? Nggak pakai Pak. Ya. Cuma ini sebetulnya permasalahannya lebih kepada status kepemilikan Pak yang status kepemilikannya masih ada beberapa masalah Pak ini dari dokumen-dokumen yang ada. Kalau boleh Pak, sebelum nanti kami proses perubahannya apabila Bapak setuju Pak, ini teknisnya sebetulnya nggak ada masalah Pak. Tapi kalau boleh nanti Mana bisa kalau surat BPN-nya belum beres, dokumennya beres ya jangan dikasih. BPN-nya terbit Pak, cuma selain dari BPN itu ada surat-surat lain Pak. Digugat orang. Iya Pak. Ya, kalau boleh. Enggak, kalau surat yang lain dia mesti ngajukan ke pengadilan ya bisa menghambat. Udah Pak, ada 30 hari kerja. 60. 30 hari kerja. 30 hari kerja. Kapan sudah lewat juga Pak nih? Udah lewat kan? Sudah lewat. Alternatif 2 ya kalau itu, setuju aja Pak. Yang penting BPN udah ini kan? Sudah bersurat juga Pak? Sudah bersurat kan? Jelas ya Pak BPN, nggak ada masalah, bisa ada. Bisa, kalau sekarang di sana juga tidak ada apa? Cuma asal ngomong doang. Kalau dia mau gugat itu ke pengadilan Bu. Kalau dia keluar nggak gugat ya udah. Udah Pak. Cuman konkret. Alternatif 2 Pak. FD3E semua. Pak izin Pak, ini dulu pernah diterbitkan SPPT Pak atas nama pihak lain Pak oleh Pak Kavi dulu Pak. Itu masalahnya Pak. Yang di sini. Iya dulu. Cabut dong SPPT itu. Justru itu Pak, tapi di BPN memberikan rekomendasi kepada yang baru ini, yang mohon ini Pak. Posisi SPPT dulu. SPPT zaman Pak Kavi itu tahun berapa Pak? Tapi menurut mereka masih cabut. Lawannya ini Pak. Cabut SPPT-nya. Cabut dong Pak. Mana ada seorang SPPT nggak bangun sekian 10 tahun terus mau menghambat orang lain. Terus bukan tanah dia lagi. Sertifikat bukan tanah dia kan. Digugat nggak kita nih Bu? Daripada jadi utang begitu? SPPT atas nama Pak Kavi. PT lah, PT ya. Tapi dia nggak kuasai sertifikat. Iya, betul Pak. Tapi pernah menyerahkan dia Pak? Pernah menyerahkan haknya kepada PT Sarana Bangunan si Mustika yang sekarang ini pernah ada menyerahkan haknya kepada berdasarkan dokumen yang ada betul Pak. Oh dulu dia pernah mau kerjasama mungkin. Menyerahkan hak Pak? Bukan. Menyerahkan hak di lantai nomor itu 3C Pak. 3C. Data yang dilampirkan oleh PT Sumber Sarana Pembangunan atau surat penyerahan hak atas tanah di Jalan MT Haryono seluas bercerita dari Tommy Lauren PT Mustika kepada Haji Muhammad Sa'id PT Sumber Sarana Pembangunan. Menyerahkan dalam artian apa? Menyerahkan hibah, menyerahkan dijual atau apa? Nggak jelas. Ada dokumennya Bu.
dengan perjanjian. Cek dulu. Makanya Pak, kalau boleh usul Bapak ini sebelum kami proses lebih lanjut Pak, biar Biro Hukum meneliti dulu Pak. Biro Hukum tanah sini loh tanah. BPN udah keluar itu ya, BPN udah oke. Udah oke. Karena gini Bu, waktu itu udah dikomplain Bu, ya ada masalah, akhirnya diblokir. Iya. Blokir itu tidak ada tindak lanjutnya. Ya kan tidak, pemblokiran itu hanya ada punya jangka waktu 30 hari. Nah di sini tidak ada sita jamin lagi. Ya, hilang akhirnya blokir dengan sendirinya. Yang gaji siapa nih? Biro Hukum. Biro Hukum ya Pak. Berarti ada satu dong. Berdua Pak, artinya Biro Hukum tadi bukan Ya itu lebih dahulu dikaji. Status pemilihan utama kan? Ya. Ada satu dong. Kami koordinasi dengan Biro Hukum. Alternatif satu. Si ganti di kertas. Tapi datanya pasti ya Pak. Ya, nanti kami terlalu cepat. Ada surat dari Pak Kamandu. Nanti saya surat Ya, itu. sama datanya. Ya, terus yang nomor 8 Pak, ini permohonan dari PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi di Gatot Subroto Pak. Ini juga mohonnya si PPT, teknisnya juga sebetulnya masuk Pak, cuma ini juga sama Pak. Jadi ada surat dari kuasa hukum dan dari PT Sanggita Pak kepada kami permohonan blokir Pak. Blokir atas perizinan-perizinan yang dimohon oleh PT Harapan Jaya. Karena menurut mereka sudah menang PK Pak. PT Sanggita. PT Sanggita. Ini masalah terus PT Sanggita nggak pernah selesai loh ini. Tapi ada pertimbangan teknis dari pertanahan Pak. Udah clear. Bahwa sudah ada perdamaian. Toh. Tapi itu belum kami terima lagi Bu. Pak Manajer Cek dulu Bapak. perdamaiannya kan jadi harus ada penetapan pengadilan. kita lihat ini dulu. Menunggu apa? Kalau Bu melihat Diperlukan tadi data apa? Data akta perdamaian Pak. bukti akta perdamaian ya. Iya. Atau maksudnya kalau jika ada bisa disetujui. Ya. Diperlukan data. Ya. Jadi cepat nggak bawa balik lagi. Kalau ada langsung proses. 9. Nomor 9 permohonan dari PT Gria Karunia Sejahtera ini Jalan Sako Pasar Isi PPT udah kosong belum? Permohonan isi PPT Pak. Jadi tanahnya tanah kosong Pak. Sekarang sudah Udah dikuasai ya? Sudah dikuasai Pak. Berarti bisa disetujui nggak itu? Ya, cuma dia memang dikenakan ketentuan yang SK 640 Pak. Disetujui sesuai saran itu aja ya, saran di atas ya. Sekarang 60. Posisi Bu. Sesuai itu, sesuai saran di atas ya. Terus Nomor 10 ini permohonan dari PT Terra Data Indonesia, lokasinya di Jalan Inspeksi Pam Air Tapung Jawa Timur Pak. 1 hektar ini mohon SP3L Pak. Jadi ini dokumennya masih sangat terbatas Pak. Kami sudah sampaikan kepada mereka dan mereka maksa kan kita maunya minta bukti itu. Iya Pak. Iya. Makanya kalau Menunggu itu aja. Kelengkapan. Akta notaris PPJB. PPJB. PPJB namanya. Iya. Pengikatan Dengan perjanjian jual beli. warga yang mau dibebaskan. PPJB. Ya. Terus nomor 11 ini permohonan dari PT dari CV
Poli Media, Pak. Kecil sekali ya? Ini Jalan Poli Raya, Pulau Gadung, Jalan Tengah. Ini mohon penyesuaian kemampuan ruang. Distribusi alat Jadi, peraga pendidikan. Ya, sebetulnya peruntukannya adalah untuk rumah tinggal, Pak. Tapi di dalam peraturan zonasi kan dalam rumah tinggal itu boleh ada kegiatan tertentu, Pak. Nah, kegiatan tertentu itu kalau kita melihat dari kegiatannya ini, Pak, ini sebetulnya industri kecil, Pak. Biasa tuh ribut tuh rumah tangga juga. Di Perda kita tidak diizinkan, Pak, di zona perumahan. Jahitan. Tapi tetangga terganggu nggak nih? Industri kecil itu sudah pindah, kasihan juga loh. Nah, kemarin itu waktu kita nyusun rencana detail ini, Pak, kami koordinasi dengan perindustrian, Pak. Nggak boleh. Jadi sudah ada lokasi-lokasi yang dikhususkan untuk industri rumahan, Pak. Udah, langsung tidak disetujui aja udah. Tapi harus tegas di lapangan supaya dia mulai siap-siap pindah. Kayak surat-surat itu mesti kasih tahu wali kota gitu kan. Iya, Pak. Supaya dia cepat pindah. Lurah camat juga, Pak. Iya. Harus begitu Pak, embusin. Kan bikin laporan itu. Nomor 12. Nomor 12 ini melaporkan kembali, Pak. Ini permohonan dari Kemiati Pratiwi, PT Angkasa Puri di Kalimalang, Jakarta Timur, Pak. Ini mohon trase jembatan, Pak. Ini pernah dibahas, Pak. Itu udah pernah bahas kan, Pak. Pokok bilang itu masih lurus itu loh. Kita nggak kasih kan ruko itu kan. Betul, Pak. Cuma dalam pembahasan kemarin ada wacana untuk kalau di sini mungkin dia masih boleh gitu, Pak. Iya. Sekarang dia mengusulkan di sini, Pak. Karena menerus dia dengar Pak Moko ngomong tuh. Nah, kalau di sana dia nggak dipakai, bisa dipakai untuk umum. Kalau di sini kan bisa pakai. Kan masih Pantai Jakarta kan dia kan? Masih, Pak. Ya supaya rame lah. Tanah kok punya PU? Dia kerja sama PU ya? Ini kan kali, Pak. Kali Malang kan. Kalimalang. Pak, jembatan ini bukan terikat juga dengan pemanfaatan yang kampung itu. Yang rukonya. Itu kalau dia bikin jembatan itu umum, dia kasih kita lewat nggak? Kasih, Pak. Orang ini masyarakat nih, Pak. Harus disetujui tapi untuk kepentingan umum. Itu tangga situ mahal semua tuh. Diserahkan loh. Diserahkan. Nggak dibuka juga bisa kan kalau memang. Gimana Pak? Ya, Pak. Dibuka. Untuk kepentingan umum bisa disediakan. Serahkan saja. Cuma kalau nggak diserahkan nggak bisa memelihara merawat dia sendiri yang ada di situ. Ya alternatif 2 ya. Iya mahal tuh tangga situ. Iya Pak. Iya. Beli dulu tangga situ ya. Baru keluarin buat perumahan desa. Ya, terakhir Bapak itu permohonan dari PT Karisma Multi Sejahtera di Jalan Raya Pasar Minggu, Pak, Jakarta Selatan. Ini mohon pengembalian peruntukan, Pak. Jadi ini dulu, Pak, di dalam periode rencana sebelumnya dia komersil, Pak. Tapi dalam rencana detail kita jadi suka, jadi coklat, Pak. Nah, mohon izin, Pak, kalau boleh kami meneliti dulu, Pak. Ini menurut kami ini ada historisnya, Pak. Kenapa dia bisa jadi coklat seperti ini, Pak? Dan ini kemarin dia maksa untuk diajukan ke dalam rapat PKBRD. Jadi kalau boleh saran kepada Bapak. Nggak bisa dipaksa. Kita kan nggak mau. Kita udah sepakat rumah ibadah, pendidikan, kesehatan nggak ada yang diubah. Ya. Artinya kami mau melaporkan kembali ke Bapak menjelaskan mengenai historisnya, Pak. Iya. Udah apa yang laporin? Kalau nggak boleh bawa kan udah. Kita beli aja udah. Ditolak aja gitu Pak ya. Siap. Tolak tuh juga ngomongnya. Tidak disetujui. Lebih halus sama sih. Ya udah ditolak, koma tidak disetujui. Jadi saya itu ditolak 2 kali itu namanya. Jadi yang demen yang santun saya penuhin, yang demen yang kasar juga dipenuhin. Tanggal 9 tadi ground meeting yang untuk
dekat pompa. Timurnya pompa. Si timur pompa. Ada deh. Iya, Pak. Iya, Bapak.